Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja kita memuji Sang Pencipta Allah dengan penuh keyakinan bahwasanya Dia Maha mendengar, melihat dan mengetahui segala gerak-gerik kehidupan kita. Dia dengan kemahamurahannya telah memudahkan kita untuk memenuhi kebutuhan kita selama di roda kehidupan di muka bumi ini dengan kalimat yang mudah diucapkan, penuh dengan berkah dan pasti dijanjikan bahwasanya apapun yang kita inginkan dari kebaikan akan dipenuhi olehnya, yaitu kalimat Alhamdulillah. Maka selalulah lisan kita mengucapkan Alhamdulillah. Bahkan dalam keadaan-keadaan yang kita anggap keadaan itu adalah sesuatu yang berat seperti terlilit utang, penyakit kronis, semua itu bisa hilang dan diangkat oleh Allah dengan kalimat Alhamdulillah. Karena termasuk nikmat Allah keluarnya seseorang dari masalah-masalah yang sedang dihadapi. Dan ini banyak sekali luput dari kaum muslimin, sehingga mereka hanya berkeluh kesah pada saat keadaan sedang terjadi, padahal Tuhannya Allah sedang mengujinya. Dan kalimat Alhamdulillah pasti akan memberikan kepadanya jalan keluar. Juga selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita penuh dengan cinta dan rindu kepada utusan Allah yang telah membawa kepada kita halal haramnya Allah, sehingga kita punya panduan hidup, tahu mana yang Allah inginkan dan perintahkan dan mana yang Allah larang. Dan juga mengucapkan satu kali salam hormat kepadanya, dijanjikan oleh Allah dengan janji yang benar akan dibalas dengan 10 kali tambahan rahmat. Dan rahmat Allah luas sekali, masuk di dalamnya pengampunan dosa, peninggian derajat dan pemenuhan segala kebutuhan. Maka sangat wajar setelah memuji Allah Alhamdulillah, kita selalu memanjatkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku seiman, saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada Pak Wali Kota dan seluruh keluarga serta jajarannya atas acara ini, jazakumullahu khairan. Kemudian juga seluruh teman-teman panitia tidak terkecuali dan seluruh muslimin dan muslimat yang hadir. Alhamdulillah, kita patut mensyukuri nikmat Allah ini karena Allah mudahkan kita pada siang ini untuk berkumpul dan mengikhlaskan niat. Tidak ada lain kecuali untuk mempelajari apa yang sedang Allah atau yang selalu Allah tekankan agar kita pelajari sebagai panduan hidup. Judul kita pada siang ini semoga Allah berkahi, Aku Suka Memaafkan. Saudaraku seiman, seorang mukmin memang dituntut untuk menjadi orang yang luar biasa, bukan orang yang biasa. Kalau orang yang biasa, semua orang bisa melakukan. Seorang mukmin pada saat dia butuh dan ada orang lain yang butuh, maka dia mendahulukan orang lain itu. Bahkan kata Nabi SAW, La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Tidak akan dihitung sempurna iman seseorang sampai dia mencintai untuk saudaranya muslim apa yang dia cintai buat dirinya sendiri. Kita malah dituntut pada saat kita butuh mendahulukan orang lain. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala memuji kaum Ansar yang hijrah atau yang menerima kaum muhajirin di Madinah, penduduk asli Madinah. Dalam Al-Quran surah Al-Hashr Allah mengatakan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka memaksakan diri untuk mendahulukan memenuhi kebutuhan saudara-saudara mereka muhajirin walaupun mereka butuh dengan itu. Seorang muslim dituntut walaupun dia lapar, dia mendahulukan saudaranya untuk kenyang. Walaupun dia harus basah, saudaranya dalam kondisi kering. Walaupun dalam kondisi dia butuh, saudaranya yang terpenuhi. Begitu juga pada saat saudaranya berbuat salah, maka dia memaafkan. Kalau seseorang teman-teman sekalian punya masalah sama orang lain, kemudian dia marah dan dia balas, itu biasa. Semua orang bisa lakukan. Tapi pada saat orang lagi berbuat kesalahan dan kita bisa melakukan sesuatu yang tidak normal atau tidak umumnya orang lakukan, yaitu memaafkan, disitulah kita menjadi manusia yang luar biasa. Dan Islam menyuruh kita untuk itu, supaya kita menjadi orang yang luar biasa. Baik Ustaz, kalau saya memaafkan orang lain, apa kira-kira yang saya dapatkan? Akan kita paparkan pada pertemuan sekarang ini apa yang Bapak Ibu dapatkan pada saat memaafkan orang lain. Bagaimana agar hati kita bisa tenang dalam menghadapi permasalahan-permasalahan. Sudah ada masalah yang sedang kita hadapi, baik itu fitnah, baik itu ghibah, gunjingan, baik itu hak kita diambil,
lalu kita masih diminta dalam syariat memaafkan. Bagaimana kita menghadapi kondisi itu? Itulah yang akan kita titik beratkan pada pertemuan sekarang. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkahi. Saudaraku seiman, kita akan bermula membahas masalah ini dengan sifat sang pencipta Allah. Salah satu sifat Allah itu afuun. Contohnya misalnya disebutkan di dalam sebuah riwayat Bukhari, pernah Aisyah bertanya kepada baginda Nabi SAW, "Ya Rasulullah, andai saja aku tepat mendapatkan Lailatul Qadar dalam kondisi hidup dan aku sadari itu, apa yang Anda anjurkan untuk saya baca?" Maka kata Nabi SAW, "Bacalah wahai Aisyah dan perbanyak itu. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, kau adalah afu. Kata ulama, yang dimaksud dengan afu sifat Allah ini adalah memaafkan sementara mampu untuk melakukan pembalasan. Tuhibbul afwa fa'fu anni, dan kau sangat suka sifatmu itu, artinya mampu membalas, mampu menghukum tapi tidak kau lakukan. Oleh karena itu maafkanlah aku. Al-Kafawi, salah satu ulama mengatakan, kata al-afu menahan atau membalas bahaya orang lain padahal dia mampu melakukannya. Dan setiap orang yang memiliki hak memberi hukuman lalu dia meninggalkannya, tidak menghukum, maka tindakan meninggalkan ini disebut dalam bahasa Arab dengan al-afu atau pemaafan. Dia juga mengatakan memaafkan kesalahan bisa dikembalikan kepada makna meninggalkan hukuman yang seharusnya diberikan kepada orang yang bersalah, menghapus kesalahannya dan mengganti hukuman dengan harta yang mudah diperoleh oleh seseorang. Ini makna daripada sifat Allah al-afu. Allah itu mampu membalas kita dengan kesalahan kita. Allah subhanahu wa ta'ala mampu membutakan mata seseorang seketika, menulikan kupingnya atau telinganya, membuat seluruh badannya stroke, tidak bisa bergerak. Satu urat sarafnya saja dibuat masalah oleh Allah, dia bisa encok, bahkan bisa meninggal dunia kalau nafasnya bisa ditahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap saat bisa datang ancaman Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemahamulas rahmatnya, sifat afunya, Allah tidak mendahulukan hukuman, tapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan tangguhan. Tidak ada orang bisa dikatakan ya, di awal perbuatan kesalahannya langsung ketahuan dan kebongkar. Kata para ulama, umumnya orang kalau berbuat kesalahan, nanti dia lakukan yang kesekian kali dan sekian banyak peringatan Allah datang padanya, baru Allah subhanahu wa ta'ala bongkar. Awal dia mencuri, awal dia berzina, awal dia berbohong, awal dia melakukan semua kegiatan, tidak ada hukuman Allah subhanahu wa ta'ala datang kepadanya. Padahal Allah mampu melakukan. Allah subhanahu wa ta'ala mampu membongkar dari awal. Bahkan Allah mampu membongkar semua kesalahan makhluknya. Karena dia maha melihat, maha menguasai. Ya. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mendahulukan sifat afu. Sifat memaafkan sementara dia mampu untuk menghukum. Kalau sudah kesekian kali peringatan-peringatan Allah datang kepadanya, lalu tetap tidak mau, satu peringatan lebih berat daripada peringatan yang lainnya, maka disitulah Allah subhanahu wa ta'ala berikan hukuman yang berat. Kalau seseorang misalnya mau mencuri, Allah munculkan sifat takut, rasa takut dalam hatinya. Nanti kalau ketahuan, nanti kalau terlihat, nanti kalau begini dan begitu. Ini dia berhenti enggak? Ternyata dia enggak berhenti misalnya, tetap aja dia lakukan. Allah buat dia kelihatan, dilihat oleh seseorang, tapi masih bisa selamat. Berapa banyak pencuri yang selamat? Tapi dia tahu kalau orang lain lihat, orang lain sudah tahu peringatan yang lain. Tetap dia lakukan. Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya nanti, kalau terus saja peringatan-peringatan dia tidak berhenti, Allah buat dia ketangkap, digebukin oleh orang-orang atau dipukulin. Bahkan ulama mengatakan kalau ada pencuri dipukul oleh masyarakat, kalau orang-orang setempat, maka itu bentuk kasih sayang Allah. Karena kalau dia tidak ketangkap, tidak kepergok, orang ini akan terus mencuri dan hukumannya di akhirat jauh lebih berat. Rahmat Allah sangat luas kepada hamba-hambanya. Makanya kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala doa ini. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, saudaraku seiman, menyuruh kita untuk melakukan itu. Memiliki sifat afu ini. Dan Allah akan memberikan banyak sekali manfaat kepada kita. Yang paling dasar sekali, kita kalau memaafkan orang lain sementara orang itu buat kesalahan,
maka Allah memaafkan kita dengan pemaafan itu. Teman-teman kalau lagi menghadapi masalah apapun, coba pekah menangkap bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita jalan keluar dari permasalahan itu. Misal, kita lagi butuh sekali uang, baik untuk membayar utang atau sedang ada masalah yang sedang kita hadapi dan membutuhkan sekali materi, maka di saat-saat genting itu, dan kita kalau berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah, ya Allah mudahkanlah misalnya, maka tiba-tiba ada kerabat kita atau orang yang kita tidak kenal pun datang minta bantuan. Mungkin kalau kita menggunakan kacamata manusia, kita akan mengatakan orang ini kok sudah tahu saya lagi susah, malah datang minta tolong. Bahkan seringkali yang Allah gerakkan datang orang yang tahu permasalahan kita. Dia yang datang minta, tolong bantu saya ya. Padahal dia tahu istri kita lagi mau melahirkan dan butuh uang. Dia tahu anak kita sedang sakit dan butuh biaya rumah sakit. Dia tahu kita sedang akan melunasi utang. Tapi dia justru datang di waktu-waktu genting itu. Teman-teman harus peka menangkap sinyal Allah. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apapun yang kita inginkan, tapi dengan syarat kita pun membantu orang lain. Maka coba bantu orang ini, Allah akan berikan yang di sana. Seringkali kita justru menjauhi orang-orang seperti ini. Kita meninggalkan, padahal dia adalah kata kunci bagaimana solusi bisa keluar. Bagaimana solusi kita bisa dapatkan dari permasalahan yang sedang kita hadapi. Mirip dengan memaafkan orang lain. Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada kita cara memaafkan atau sifat memaafkan orang lain ini agar memaafkan kesalahan kita sebenarnya. Tapi banyak orang tidak peka dalam memahami masalah itu sebagaimana akan saya sebutkan nanti dalil-dalilnya. Tapi kita akan mulai dalilnya teman-teman sekalian. Ayat Al-Quran surah An-Nisa ayat 98 sampai 99. A'udzu billahi minasyaitonir rajim illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wala yahtaduna sabila faulaika 'asallahu an ya'fuwa 'anhum wa kana Allahu 'afuwan ghafura. Allah sebutkan tentang sifatnya dia, kecuali orang-orang yang tertindas, baik laki-laki atau wanita ataupun anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan untuk hijrah. Jadi Nabi SAW disuruh memerintahkan umatnya untuk hijrah semua dari Mekah ke Madinah. Tapi kalau ada di antara mereka yang tidak mampu melakukan perjalanan ke Madinah, baik itu mereka yang tertindas, laki-laki atau wanita ataupun anak-anak yang tidak mampu, tidak punya daya untuk berhijrah, mereka itu Allah memaafkan mereka. Dan Allah afuwun atau afuwan ghafura. Allah maha pemaaf lagi maha mengampun. Sebenarnya maha pengampun. Sebenarnya waktu itu hijrah hukumnya wajib dan harus semuanya pergi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan kemahaluasannya, luas rahmatnya, memaafkan mereka yang tidak mampu. Begitu juga dengan surah An-Nisa 149. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su'in fa innallaha kana 'afuwan qadira. Jika kamu menyatakan satu kebaikan atau menyembunyikannya atau memaafkan satu kesalahan orang lain, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa. An-Nisa 149 menekankan poin tadi yang saya bilang. Kalau kita memaafkan orang lain, Allah memaafkan kita. Kalau kita membantu orang lain, Allah bantu kita. Ini poin harus peka ditangkap. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menguji kita. Kau minta rezeki dari aku, siap enggak kau bantu hamba-hambaku nih? Kalau kau bantu mereka, aku akan bantu. Kau minta aku maafkan kesalahanmu, maafkanlah orang-orang ini yang datang kepadamu. Kita maafkan, kita juga akan dimaafkan. Makanya Allah tekankan dalam surah An-Nisa 149, jika kamu menyatakan satu kebaikan, ada yang kau buat kebaikan walaupun tidak ada yang tahu, atau menyembunyikannya, dan atau memaafkan orang lain, tidak ada yang tahu, cuma antara kita sama Allah, udah saya maafin aja. Maka sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa, artinya Allah akan maafkan kesalahan kita otomatis pada saat itu. Ada sebuah variabel hukum yang harus kita faham dalam syariat kita teman-teman sekalian. Masalah kasus-kasus yang dihadapi di antara manusia. Kalau seandainya kita sedang hadapi masalah dengan orang lain, poin pertama yang harus kita sadari, bukan cuma kita yang menghadapi permasalahan sama orang. Semua orang menghadapi masalah. Siapa orang teman-teman kita yang hadir di sini tidak pernah digunjing oleh orang lain, tidak pernah digibah? Siapa orang di antara kita tidak pernah ditipu, tidak pernah difitnah, tidak pernah diambil haknya? Siapa di antara kita yang tidak pernah dihina, dicaci maki? Ada saja. Walaupun kita sudah berusaha menjaga semaksimal mungkin adab kita, akhlak kita, ilmu kita, nama baik kita tetap saja ada. Kok bisa? Ya Rasulullah SAW aja begitu. Siapa yang lebih sempurna daripada beliau?
Tapi ada saja kaum munafikin di sekitar Nabi SAW, hadir di majlisnya, ikut sholat bersamanya, tapi Allah bongkar kedok mereka. Sengaja mencari-cari kesalahan baginda Nabi SAW, tapi Nabi tahu mereka. Dan Nabi SAW tidak tergoyah dalam berdakwah, tidak bergerak, maksudnya tidak berusaha untuk terganggu dengan apa yang mereka sampaikan. Itu terjadi pada Nabi SAW. Difitnah istrinya berzina, difitnah beliau itu mengarang-ngarang Al-Quran, difitnah beliau itu adalah seorang penyihir dan penyamun. Bahkan lagi sholat diinjak lehernya oleh orang Quraisy, ditumpahkan kotoran. Nabi SAW bersabar dalam masalah itu. Yang penting beliau mengetahui ini kebenaran. Sampai Abu Talib datang dengan sangat jelas mengatakan, hai Muhammad, kaummu sudah terganggu. Mereka minta kau tinggalkan agama ini. Bahkan orang-orang Quraisy datang kepada Nabi SAW mengatakan, hai Muhammad, kalau yang kau dakwakan ini, yang kau sedang sampaikan ini, hanya untuk mengejar kekayaan, kami kumpulkan seluruh harta kami. Kami jadikan kau orang terkaya kami. Tapi berhenti. Atau kalau kau kejar dalam dakwamu ini, perempuan yang kau ingin nikahi, tunjuk wanita manapun yang kau inginkan di Mekah, berapapun jumlahnya kami akan nikahkan kamu. Tapi saat berhenti berdakwah. Atau kau ingin menjadi raja, kami nobatkan kau jadi raja Mekah, berhenti berdakwah. Dan seterusnya penawaran-penawaran duniawi, maka Nabi SAW jawab dengan kalimat yang terkenang, terukir dengan ukiran emas sampai hari kiamat di buku-buku Islam. Kata Nabi SAW, wahai pamanku, andai saja mereka meletakkan matahari di tangan kananku. Bukan cuma yang tadi ditawar-tawarkan tuh, wanita lah, harta lah, kerajaan. Kalau matahari mereka berhasil tangkap dengan tangan mereka lalu ditaruh di tangan kananku, nggak ada orang bisa lakukan itu. Berarti saya kuasai matahari dan bulan di tangan kiriku, untuk aku tinggalkan kebenaran ini maka aku tidak akan tinggalkan. Kekokohan dalam mempertahankan kebenaran itu kelihatan. Nabi SAW dalam kondisi seperti itu, beliau mendahulukan memaafkan orang lain. Tidak pernah balas kejelekan dengan kejelekan. Bahkan orang-orang munafik dengan sangat jelas menghina-hina Nabi SAW. Dan para sahabat sampai jengkel luar biasa. Istrinya difitnah berzina. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana seorang da'i saja, seorang ulama, lalu istrinya diberitakan selingkuh dengan orang lain. Satu negeri tahu. Satu Madinah menyangka, ya, berita tersebar bahwasanya Aisyah berzina dengan Safwan. Nabi SAW terputus wahyu pada saat itu selama sebulan. Enggak ada berita dari langit. Maka beliau pun merasa pada saat itu ini cobaan dari Allah SWT. Tapi beliau bersabar. Dan pada saat ketahuan pelaku-pelakunya, nah para sahabat menawarkannya, Rasulullah, kami sudah tahu siapa pelakunya. Ubaidillah bin Abi Salul, ya, kepala munafikin. Izinkan kami menebas lehernya. Maka Nabi SAW mengatakan, jangan. Nanti orang akan bilang Muhammad membunuh sahabat-sahabatnya. Jadi mereka sudah terlanjur dekat dengan saya, enggak mungkin saya balas kejelekan itu dengan kejelekan. Sudahlah, orang sudah tahu kesalahan mereka, sudah cukup, selesai. Enggak perlu kita ikut-ikutan membalas itu. Itu sifat yang luar biasa. Ya, memang ini dibutuhkan bagi setiap muslim untuk menanamkan dalam jiwa mereka seperti itu. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di dalam Al-Qur'an surah Mujadilah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yudhahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim in ummahatum illa allai waladnahum wa innahum la yaquluna munkaran minal qawli wa zura wa innallaha la'afuwun ghafur. Orang-orang yang menzihar istrinya, makna zihar ini teman-teman, tidak boleh seorang suami berkata pada istrinya, kamu seperti ibu saya. Ini bahasa isyarat, seakan-akan sudah saya enggak mau gaulin lagi kamu. Saya tidak anggap kamu seperti istri, tapi kamu seperti ibu saya. Ini enggak boleh dalam Islam. Walaupun istrinya sudah tua, istri tetap status istri. Nah, ini namanya hukum zihar, enggak boleh dalam Islam, termasuk dosa besar. Maka Allah mengatakan orang-orang yang menzihar istrinya di antara kalian, menganggap istrinya bagi ibunya, padahal tidaklah istri itu ibu-ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan satu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Terus saja Allah SWT setelah menyebutkan kesalahan-kesalahan banyak, Allah mengatakan Allah itu afuun. Afuun artinya tadi saya sudah bilang, dia mampu membalas tapi tidak melakukannya. Dan Allah menyuruh menanamkan sifat ini kepada kita semua bagi hamba-hamba yang beriman. Salah satu ulama mengatakan al-afu adalah salah satu sifat Allah. Dialah yang menghapus segala kesalahan dan mengampuni segala kemaksiatan. Sifat tersebut dekat dengan al-ghafur. Kadang-kadang kita dengar juga Allah itu ghafur. Akan tetapi lebih dahsyat daripada kalimat al-ghafur. Afuun
lebih dahsyat daripada kalimat Al-Ghafur. Karena Al-Ghufran ya, atau pengampunan mengabarkan tentang penutupan kesalahan. Kalau kita bilang ya Ghafur ikfirli, seakan-akan kita bilang ya Allah, ya tutupilah kesalahanku itu. Tapi afu, kalau kita bilang Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni, mengabarkan tentang penghapusan dan menghapus lebih utama daripada menutupi. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan nabinya Muhammad SAW untuk memaafkan ketergelincingan kaum mukminin. Seraya berfirman juga di dalam surah Al-Imran 159, kalau ada sahabat yang salah, keliru, datang mengakui kesalahannya, dia mau minta maaf, Allah bilang, fa'fu anhum wastaghfir lahum. Fa'fu anhum, gunakan kalimat itu, karena itu maafkan mereka Muhammad walaupun kau mampu menghukum mereka. Sebagai seorang nabi, sebagai seorang raja, nabi bisa bilang, penggal lehernya, potong tangannya, cambuk dia. Tapi Allah bilang, fa'fu anhum, maafkan mereka, dahulukan dengan memaafkan. Tidak cukup, wastaghfir lahum, mohon ampun buat mereka. Mohon ampun buat mereka. Dan ini juga terjadi teman-teman sekalian pada saat baginda Nabi SAW berdakwah di kota Mekah. Sudah kurang lebih berdakwah di Mekah itu hampir mungkin 8 atau 9 tahun, dakwah beliau ditolak. Semuanya penolakan, padahal ini kaumnya sendiri. Dengan bahasa mereka, mereka mengenal nasab Nabi SAW. Tapi mereka menolak, Nabi SAW berpikir, mana lagi yang mau didatangin nih, kota mana lagi yang mau didakwahi. Nabi SAW datang ke kota Taif, yang paling dekat dengan kota Mekah. Kota Taif sekitar 80 km dari sana. Dan ini dihitung kota nomor 2 terbesar setelah Mekah pada saat itu. Maka Nabi SAW datang ke sana jalan kaki. Sekarang saja kita kalau naik mobil kurang lebih 1,5 jam baru bisa sampai ke sana. 1 jam, 1,5 jam, tergantung kecepatan mobilnya. Tapi umumnya orang kalau jalan santai 60 km, 80 km per jam, maka dapatnya sekitar 1 jam. Karena dia naik di atas gunung jauh. Nabi SAW jalan kaki sampai ke sana. Begitu tiba di sana sama salah satu anak angkat Nabi SAW, Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, tiba di sana lalu mendatangi kepala-kepala sukunya, mengajak mereka Islam, mereka menolak. Dan ada sebabnya mereka menolak ya. Dalam beberapa buku sejarah disebutkan, sebelum Nabi Muhammad SAW datang, pamannya Abu Lahab sudah datang. Abu Lahab datang, kemudian mendahului Nabi SAW dan menyampaikan akan datang nanti seseorang, itu ponakanku, aku kenal benar dia. Dia pendusta, dia penyihir, jangan dengar. Maka pemimpin Taif menolak, karena lebih percaya dengan sesama mereka sebagai pemimpin. Lalu Nabi SAW mengatakan, kalau gitu biarkan saya mendakwahi masyarakat. Siapa tahu ada masyarakat Taif yang mau beriman kepada Allah. Maka pada saat itu pun mereka mengatakan tidak bisa. Pokoknya kami tidak ingin kau mendakwahi, tidak cukup di situ. Lalu pemimpin Taif ini ada 3 orang bersaudara, semuanya dianggap menjadi pemimpin pada saat itu. Menyuruh masyarakat mereka, baik laki-laki, perempuan, anak kecil, orang tua, semuanya pegang batu di tangan mereka. Lalu melempari Nabi SAW dari tempat keluar di rumah kepala suku itu atau pemimpin tersebut sampai ke pintu gerbang kota Taif. Jauh sekali. Maka mereka disuruh melempari kaki Nabi SAW. Bukan badannya tapi kakinya. Jadi setiap Nabi SAW angkat kaki, disuruh rame-rame melempari kaki yang sedang diangkat. Setiap diturunkan kesakitan, yang satu diangkat dilempar lagi. Maka tidak mungkin orang jalan dengan menyeretnya. Sampai kaki Nabi SAW semuanya berdarah, luka. Karena sekian banyak, mungkin ribuan batu. Ya. Kita bisa bayangkan satu saja batu dilemparkan ke kaki kita, kalau batu besar sudah berdarah, kesakitan luar biasa. Bagaimana dengan ribuan, seluruh masyarakat membuat 2 saf kiri kanan, menggiring atau mendampingi Nabi SAW sampai ke pintu gerbang kota Taif. Dalam kondisi sudah luka parah, sakit, keringatan. Nabi SAW coba keluar, ditutupkan pintu gerbang. Betul-betul memalukan, memilukan gitu kan. Merasa luar biasa, tapi Nabi SAW ini orang yang tingkat imannya memang sangat wajar. Allah memilih beliau sebagai manusia terbaik, utusan yang paling sempurna untuk seluruh alam semesta, karena kesabarannya, sifat maafannya mengalahkan emosinya. Maka dia pun akhirnya jalan Nabi SAW dalam kondisi sakit sampai tiba di bawah sebuah pohon. Kemudian dia mengatakan, ya Allah, kemana engkau akan arahkan masa depanku? Kepada sesuatu yang tidak jelaskah? Kota Mekah sudah nolak, kota Taif sudah nolak, kemana lagi nih? Saya tidak tahu harus kemana. Nabi SAW manusia biasa. Seperti kita sudah berdakwah, di sini ditolak, di sana ditolak, nggak ada yang mau dengar kebenaran. Harus kemana nih? Tapi Nabi SAW besarkan jiwanya sampai mengatakan, kalau kau tidak peduli ya Allah, maka kalau kau tidak marah, maka aku tidak peduli ya Allah, aku tetap akan jalan. Kata Nabi SAW, tiba-tiba aku mengangkat kepalaku ke langit, lalu langit itu terlihat ada Jibril datang alaihissalam.
lalu mengatakan, hai Muhammad, di sebelahku ada malaikat penjaga gunung, khusus mengurus gunung-gunung. Saya sarankan nanti kalau teman-teman lagi umroh atau lagi haji, kalau bisa travelnya minta untuk datang ke kota Taif, biar tahu. Itu lokasi dakwah Nabi SAW dulu. Memang gunung-gunung batu semuanya. Gunung-gunung batu. Bahkan di sana ada kereta gantung itu terbesar di dunia nomor 2 sebenarnya. Bayar entah 40 real, bisa melewati gunung-gunung batu. Dan kita bisa tahu bagaimana gunung-gunung batu itu tingginya, besarnya. Ini gunung-gunung batu yang tidak biasa gitu. Besar sekali. Ya, ada di dasarnya gunung itu di bawah sekali, dan ini tingginya sekian ya, ribu meter dari permukaan laut. Yang jelas teman-teman sekalian, penjaga gunung ini malaikat Jibril mengatakan ini malaikat pengurus gunung di seluruh bumi ini. Kalau engkau mau, suruh saja dia akan satukan semua gunung-gunung batu ini sehingga 2 kota ini hilang ceritanya. Mekah dan Taif ini nggak ada lagi dalam sejarah, dan dakwamu tetap akan diterima. Atau kau bersabar dan dakwamu akan diterima juga. Apa kata Nabi SAW? Sudah di tengah tangannya, tinggal mengatakan iya, hancurin saja, selesai. Mungkin kalau seseorang di antara kita menjadi Nabi SAW, kita sudah hancurin saja, ya. Nolak dakwah, lemparin batu, ya. Pastilah. Tapi subhanallah, Nabi SAW mengatakan tidak. Tapi aku memaafkan mereka. Aku berharap keluar dari keturunan mereka orang-orang yang beriman kepada Allah. Akhirnya, ya, betul doa Nabi SAW, harapan Nabi SAW dipenuhi oleh Allah SWT. Keluar dari kota Taif, seseorang yang bernama Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu anhu, ya, yang dikenal dengan Abu Hurairah. Itu dari suku Ad-Daus, dari kota Taif itu. Perawi hadis paling banyak laki-laki. Justru dari keturunan mereka. Dan begitu juga Mekah akhirnya masuk Islam, Taif masuk Islam, dan sampai hari ini menjadi simbol Islam, gitu kan. Andai saja Nabi SAW mendahulukan emosinya, maka sudah tidak seperti ini. Nabi SAW mendahulukan kasih sayangnya. Begitu juga pernah datang seorang pendeta Yahudi datang kepada Nabi SAW. Kebetulan Nabi SAW pernah utang dengan dia. Dan ini pintu utang dibolehkan dalam Islam. Hanya saja sebelum jatuh tempo, pendeta ini sudah datang. Langsung datang ke masjid, Nabi SAW lagi isi pengajian, lagi duduk, melantai dengan para sahabat. Kemudian beliau pakai imamah di kepalanya, ada kain sisa imamah turun di bagian depan beliau. Datang pendeta Yahudi ini berdiri dekat Nabi SAW, lalu langsung tidak pakai banyak bicara. Ditarik dari belakang imamah yang terlihat dari bagian depan itu, ditarik dari belakang sehingga leher beliau kecekik dengan sangat keras. Di depan semua sahabat. Yang tidak usah jauh teman-teman, kalau Nabi Muhammad SAW, kalau seorang guru kita hormati, tiba-tiba isi pengajian datang orang mau gebukin, jemaahnya pasti marah, gitu kan. Begitu terjadi hal tersebut, sahabat semua seberang mana, terutama Umar bin Khattab ada depan. Ya. Umar langsung henuskan pedang, nggak pakai banyak bicara, ya Rasulullah, izinkan saya tebas lehernya Yahudi ini. Dan punya ciri khas orang Yahudi, selalu pakai topi di tengah-tengah kepalanya kan. Dari dulu mereka pakai begitu. Biasanya kalau yang pakai begini ini Yahudi-Yahudi yang fanatik gitu. Ya, yang memang fanatik sama agamanya. Maka Umar tahu ini pendeta Yahudi, ini orang Yahudi, tapi dia tidak tahu kalau ini pendeta. Maka kata Nabi SAW berikan isyarat, sabar, tenang, suruh duduk. Dalam kondisi tercekik, Nabi balik ke dia sambil mengatakan, kenapa hei Yahudi? Nabi sengaja nggak panggil namanya. Dia bilang, bayar utang hai Muhammad. Karena saya tahu orang-orang Quraisy suka menunda-nunda bayar utang. Padahal ini belum jatuh tempo. Kata Nabi SAW dalam kondisi tercekik, bukankah belum masuk waktunya? Dia bilang, saya tidak mau tahu, pokoknya harus kau bayar. Sengaja memancing emosi Nabi SAW. Maka Nabi SAW dalam kondisi masih tercekik ya, dia tunjuk kepada Umar, hai Umar, pergi ke Baitul Mal, pergi ke tempat penyimpanan harta muslimin, ambilkan 20 sak kurma. Satu sak mungkin 2 telapak tangan besar manusia, laki-laki. Ambil, bayar kepada dia. Terus tambah lagi 20 sak. Kata Umar, ya Rasulullah, 20 sak pertama utang anda, 20 sak kedua untuk apa? Kata Nabi SAW, hukuman karena kau sudah takut-takuti dia. Nabi SAW marahin Umar. Maksudnya, selama saya ada sebagai pemimpin, jangan kau ambil keputusan, kecuali saya sudah instruksikan. Bahasa langsungnya begitu, saya Nabi, nggak mungkin salah, sudah saya ambil keputusan. Tapi Nabi bilang, hukuman karena kau sudah takut-takuti dia. Pergilah bersama Umar.
Umar ini jalan ke Baitul Mal dalam kondisi marah sama Yahudi ini. Yahudi ini lewat jalan di belakangnya. Sampai ke Baitul Mal, Umar lagi sibuk bungkusin 20 sa' sampai dibayarkan. Waktu mau disiapin 20 sa' yang kedua, bonus untuk Yahudi ini, Yahudi itu mengatakan, Umar, tidak usah kau lakukan itu. Kata Umar, saya tidak perlu dengar kau. Ini perintah Nabi kami. Ya. Tidak perlu dengar. Gitu. Dia bilang, saya mau tanya Umar, apa kau tahu saya? Kata Umar, saya tidak perlu tahu siapa kamu. Marah sekali Umar sama dia. Dia bilang, saya Fulan bin Fulan. Rupanya namanya orang ini, nama pendeta Yahudi yang terkenal sangat soleh. Artinya di alam orang Yahudi ini orang baik. Dan sudah lama terkenal, orang ini mau masuk Islam. Kata Umar, saya tanya kamu atas nama Allah, apa kau benar dia? Dia bilang, iya. Lalu kenapa kau lakukan itu? Kau tahu itu adalah Rasulullah SAW. Berani benar kau lakukan perbuatan itu? Dia bilang, hai Umar, apa kau kira saya sudah gila? Saya datang ke masjid kalian, mencekik Nabi kalian di depan kalian, berucap kata-kata kasar padanya, menagih utang sebelum jatuh tempo. Apa kau pikir saya sudah gila? Saya sudah pertaruhkan nyawa saya. Kata Umar, baiklah, saya mau tahu kenapa kau lakukan. Dia bilang, hai Umar, tidak ada yang mendorong saya melakukan kecuali saya ingin memastikan satu sifat Nabi yang disebutkan dalam Taurat tentang Nabi terakhir. Semua cirinya Muhammad ini, Nabi terakhir sudah ada pada dia. Dalur nasabnya dari Mekah hijrah ke Madinah, pengikutnya, semua ini sudah ada. Ada satu sifat yang saya masih penasaran. Benar nggak? Kalau ada sama dia saya akan masuk Islam. Kata Umar, apa itu? Dia bilang, ghalaba hilmuhu ghadabu. Rasa kasih sayangnya, pemaafnya mengalahkan emosinya. Dan hai Umar, tadi saya lakukan, saya pertaruhkan nyawa saya untuk cari kebenaran itu. Dan saya sudah buktikan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Masuk Islam gara-gara sifat Nabi SAW. Tidak semua teman-teman orang di depan kita yang berbuat kesalahan itu orang faham. Tidak semua. Mungkin karena bodoh, belum tahu. Kalau kita sudah faham, justru kita harus menjelaskan kepada mereka kalau mereka belum faham. Itu yang dicontohkan oleh baginda Nabi SAW. Sehingga orang berusaha untuk mencari kesalahan beliau pun susah. Nggak ditemukan kesalahannya. Tapi kapan kita emosi sama ini, emosi sama sana, semua kita caci maki, orang ini buat salah kita juga caci maki, balas musuhnya banyak, maka banyak sekali celah kesalahan kita. Tapi pada saat orang berbuat kejelekan kita tidak balas dengan kejelekan, dia mau cari celah kesalahan kita nggak ada. Kesulitan sendiri nanti, gitu kan? Dan Allah, Tuhan kita maha melihat. Hati-hati teman-teman sekalian bermuamalah dengan Allah. Allah itu maha melihat, maha mengetahui. Dalam ayat kursi Allah mengatakan, la ta'khuduhu sinatun wala naum. Allah enggak pernah ngantuk apalagi tidur. Sampai Nabi Musa alaihissalam pernah saya ceritakan di tabligh akbar kita, bertanya, ya Allah, apa engkau mengantuk? Artinya sempat enggak ngantuk sehingga ada kelalaian nih, gitu kan? Maka Allah SWT mengatakan kepada Jibril, suruh Musa pegang gelas air, jangan pindahkan sampai saya perintahkan. Dari pagi sampai malam Musa alaihissalam pegang. Begitu malam Musa ngantuk, jatuh gelas, tumpah airnya. Lalu pada saat itu Allah berfirman, hai Musa, andai saja saya mengantuk sesaat, maka alam semesta ini seperti air yang ada di gelasmu. Allah maha melihat, maha mengetahui. Kucing teman-teman, hewan-hewan, itu juga Tuhannya sama dengan kita Allah. Jangankan manusia. Kucing lewat, antum tendang kucing itu, dengan berpikir kucing nggak bisa melawan. Mungkin dia cuma teriak, dia pergi. Allah, Tuhan dia dan Tuhanmu akan membalasmu. Satu waktu kita jalan pakai sepatu bagus, jalannya aspal, keseleo, 2 minggu sakit, karena ketendang kucing kemarin. Ya. Allah punya cara menghukum. Hati-hati bermuamalah dengan Sang Pencipta Allah. Allah mengetahui niat kita. Dan ini teman-teman, Allah Subhanahu Wa Taala ya, memberikan kepada kita juga hak kadar balasan sesuai dengan kadar perjuangan ya. Jadi makin berat perjuangan yang sedang kita lakukan di jalan Allah, maka makin besar balasannya. Orang sholat subuh di Eropa di musim dingin salju, atau mungkin ada beberapa teman-teman untuk hari kirimkan ke saya foto dan ada derajat Celsiusnya di musim dingin musim salju di bawah 0 derajat ya. 0,5 atau 5 derajat atau 10 derajat di bawah 0. Itu biasa di Rusia, di Swedia, terjadi di beberapa negara. Tapi beberapa ikhwah kirimkan saya, ini Ustaz, dalam kondisi dingin begini ikhwah masih pergi sholat subuh di masjid. Beda pahalanya dengan kita di sini hanya hujan gerimis. Makin besar upaya kita di jalan Allah, maka makin besar pahalanya. Makin besar cobaan dan kita malah makin besar jiwa kita.
lebih besar jiwa kita daripada masalah itu, maka makin besar pahalanya. Kata Nabi SAW, inna idhamal ajri ma idhamal bala. Sesungguhnya makin besarnya kadar pahala balasan sesuai dengan besarnya kadar cobaan. Kalau kita digibah oleh orang, ternyata gibah itu benar, mungkin masih lebih ringan dibandingkan kita digibah sesuatu yang tidak benar. Kan jadi lebih berat. Tapi subhanallah, fahami teman-teman, makin besar cobaan, maka berarti bentuk kasih sayang Allah makin besar sama kita. Kadang-kadang ada derajat di surga, kita nggak bisa jangkau kecuali dengan cobaan itu. Umur kita cuma 60 tahun misalnya, tapi Allah mau kita menjangkau derajat itu di surga. Derajat itu harus dengan 100 tahun sholat malam, 100 tahun bakti sama orang tua, 100 tahun sedekah. Umur kita cuma 60, 70. Allah mau kita sampai di sana. Allah uji dengan 10 tahun penyakit. Allah uji dengan fitnah yang disebarkan, ghibah yang disebarkan. Yang penting kita tidak salah, nggak usah khawatir. Jalan saja, nggak usah peduli. Allah punya cara membongkar kedok-kedok orang-orang ini. Sebagaimana Allah bongkar kedok orang munafikin di zaman Nabi SAW. Sebagaimana Allah, tidak ada teman-teman, tidak ada orang yang mengatur tipu muslihat kecuali Allah punya cara untuk membongkarnya. Bahkan kembali kepada dirinya sendiri. Renungi baik-baik dan tadabburi surah Fatir, surah nomor 35 ayat 43. Di potongan ayat itu Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala yahiku makrus sayyi illa bi ahli. Tidak ada orang yang mengatur tipu muslihat, mengatur apapun cara dia, kecuali akan kembali kepada diri dia sendiri. Allah punya cara. Dia berputar-putar merasa dirinya sehebat apapun akan kembali ke poin itu nanti. Maka ini teman-teman harus difahami. Juga firman Allah surah Asy-Syura ayat 80, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, di mana Allah menyuruh kita kaum mukminin untuk memiliki sifat afu ini. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbul zalimin. Balasan kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Artinya kalau orang buat jahat kita laporin, bisa enggak? Boleh. Tapi apa kata Allah? Itu biasa, umum orang semua bisa lakukan. Lalu Allah lanjutkan, barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik. Makna berbuat baik adalah tidak balas keburukan orang itu dengan keburukan, ghibah dengan ghibah, fitnah dengan fitnah, curian dengan curian, tidak ya. Maka Allah simpankan pahala untuknya. Sesungguhnya dia Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Makna zalim dalam ayat ini adalah membalas keburukan dengan keburukan. Juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taghabun ayat 14. Yang punya program Al-Qur'an di HP dibuka ya, tadabbur ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Hai orang-orang beriman, sesungguhnya ada di antara istri-istri dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Makna di sini ayat ini turun kepada orang-orang beriman yang istri anak mereka tidak mau ikut berislam, ya, sehingga mereka menjadi musuh bagi suaminya atau bagi ayahnya. Atau ada sebagian istri kadang-kadang suaminya mau berbuat kebaikan malah dia menjadi penghalang, mau menjadi orang soleh malah dia menjadi penghalang. Tapi Allah bilang apa? Bagaimana menghadapi pasangan hidup dan anak-anak yang seperti ini? Allah bilang, maka berhati-hatilah kalian terhadap mereka. Kalau ada keburukan, hati-hati, jangan sampai menjadi fitnah dalam kehidupanmu. Dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, sudahlah, nggak apa-apa, dakwahi pelan-pelan. Seperti kasus Nabi Nuh dan Nabi Lut alaihissalam, istri mereka dalam keadaan kufur. Bayangkan Nabi Lut berdakwah di kaumnya, jangan homoseksual, Allah murka, belum pernah ada perbuatan ini sebelum kalian di muka bumi ini, baru kalian. Allah bisa turunkan batu-batu dari neraka di atas dari langit. Ditakut-takuti, istrinya lewat mengatakan, buat saja, nggak apa-apa. Istri Nabi Lut, nggak apa-apa, saya dukung, nanti Lut itu urusan saya. Begitu luar biasa, dia dukung. Bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan mertuanya Nabi Lut, ayahnya istrinya ini juga meninggal dalam keadaan kufur, itu pelaku homoseksual, pendukung di situ. Tapi Nabi Lut alaihissalam menjalankan dakwah, tetap mendakwahi, mengingatkan istrinya. Tapi karena tidak mau, Allah binasakan semuanya. Mirip dengan kasus Nabi Nuh, sampai Allah jadikan perumpamaan dalam Al-Quran tentang dua istri orang soleh. Dua-duanya di bawah naungan hamba kami yang soleh. Tapi dua-duanya berkhianat, tidak mau menjalankan, maka tertimpalah apa yang menimpa orang-orang ini. Allah menyuruh kita maafkan, jangan marahi,
nasihati baik-baik. Ya. Kemudian ampuni mereka. Maafkan juga mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau kau maafkan, kau justru dimaafkan. Allah juga menjelaskan bahwa memaafkan adalah sifat orang-orang yang bertakwa. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 237. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa an ta'fu aqrabu littaqwa. Dan kalau kau afu, tadi saya bilang afu itu artinya memaafkan sementara mampu, punya kemampuan, punya potensi, punya kekuasaan, punya kekuatan untuk melampiaskan. Itu adalah lebih dekat dengan sifat orang-orang bertakwa. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini ayat mulia sekali, ya. Kita mampu melampiaskan emosi kita, tapi kita kontrol, justru kita dahulukan nasihat, kita dahulukan pemaafan. Allah sebutkan tentang orang yang melakukan itu termasuk ciri ahli surga. Dalam surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 133 sampai 136. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Ini 133-nya artinya berlumba-lumbalah kalian, ya, atau bersegeralah kalian kepada pengampunan Tuhan kalian dan kejarlah surga. Setelah taubat, ya, maka segeralah kalian berbuat amal untuk mengejar surga yang luasnya seluas langit dan bumi, hanya dijanjikan untuk orang yang bertakwa. Pertanyaan kecil, siapa yang Allah janjikan ini? Pengampunan dosa dan juga masuk surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Allah bilang tentang ciri orang yang bertakwa ini, ahli surga ini. Alladzina, ini 134-nya. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal qadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang sibuk menginfakkan harta mereka, baik dalam keadaan mereka sempit atau dalam keadaan mereka lapang. Miskin pun tetap bersedekah, rutin tiap hari memberi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang qadhiminal ghaidh. Qadhimil ghaidh kata ulama tafsir adalah orang yang mampu melampiaskan marahnya tapi dia tidak mau. Dia malah mengontrol dirinya. Lalu Allah bilang wal 'afina 'anin nas, bahkan memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Semua itu karena Allah suka orang berbuat kebaikan-kebaikan. Khusus masalah A134 ini ada kasus terjadi. Pernah ada seorang salafus saleh dari kalangan tabi'in. Dia kebetulan punya budak laki-laki, disuruh buat marak kambing yang panas sekali, dimasak untuk tamu. Maka diangkatlah sama dia di sebuah wadah yang besar. Dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, kebetulan si majikan ini sama budaknya ini dua-duanya orang saleh dan faham agama. Tidak sengaja waktu dia lagi mau letakkan kari kambing itu di depan tuannya, kakinya kesentuh karpet yang terlipat, jatuh, tumpah semua di badan majikannya. Ya, kita mungkin kena sedikit aja air panas sudah bisa emosi yang luar biasa. Bagaimana dengan satu tempat wadah marak panas tumpah semua di depan tamu. Tapi subhanallah, dengan hikmah Allah juga Allah mudahkan si budak ini mengucapkan kalimat dan jadi pelajaran sampai siang ini. Teman-teman sudah 1000 tahun lebih kita bisa dengarkan kisahnya. Allah kekalkan kisahnya untuk menjadi pelajaran bagi orang-orang. Budak ini mengatakan, wahai Tuhan, Allah telah berfirman. Begitu dia dengar kata-kata Allah berfirman, majikannya mengatakan, bacakan buat saya. Sementara ini tumpah panas di bajunya, tumpah semua, ya. Maka dia mengatakan, dibaca ayat ini, wal qadhiminal ghaidh, dan orang yang bisa menahan emosinya sementara dia mampu melampiaskan. Kata tuannya, aku sudah meredam ghaidhku atau emosiku. Kata budaknya, ayatnya masih berlanjut Tuan. Dia mengatakan, baik, lanjutkan ayatnya. Dikatakan wal afina 'anin nas, dan orang yang suka memaafkan orang lain. Maka kata majikannya, saya sudah memaafkan kamu. Kata budaknya, belum selesai ayatnya Tuan. Kata tuannya, lanjutkan buat saya. Padahal tuannya hafal ayat itu. Maka dia mengatakan, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka dengan orang berbuat kebaikan. Kata tuannya apa? Pergilah, kau telah aku bebaskan dari keterbudakan. Bagaimana orang-orang beriman memahami masalah itu. Dan memang teman-teman, orang beriman ini beda pengontrolan jiwanya. Itu yang saya dari awal bilang, Allah ingin kita menjadi orang yang luar biasa. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu orang yang sangat tegas. Pernah satu waktu
beliau lagi duduk, jadi zaman khilafahnya. Semua orang tahu kalau dia sangat adil, sangat baik, tersebar Islam. Orang-orang yang berbuat kemungkaran jadi ketakutan sama Umar, gitu kan. Satu waktu ada orang dari Badui masuk dalam majelis beliau, lalu mengatakan, hai Ibnu Khattab, dengan kasar. Enggak mengatakan hai Amir Mukminin, enggak mengatakan Umar, hai anaknya Khattab. Ya, padahal dia lebih muda dari Umar radhiyallahu anhu. Maka dia mengatakan, kau tidak adil di tengah-tengah kami. Maka Umar langsung marah. Begitu Umar marah, maka ada kebetulan satu sahabat duduk di situ mengatakan, wahai Amir Mukminin, Allah telah berfirman, wa'arid anil jahilin, dan berpalinglah engkau dari orang-orang bodoh. Sesungguhnya orang ini termasuk orang bodoh. Dia enggak tahu ya kedudukan anda, dia tidak tahu pengorbanan anda, dia orang jahil. Dan Allah bilang wa'arid, arid itu sudah tinggalkan, tidak usah hiraukan. Kalau ada orang bodoh yang ngomong sama kita teman-teman, antum tahu levelnya orang ini bodoh sebenarnya, nggak paham agama kah atau apa, dia caci maki, anggap antum nggak dengar. Jangan semua perkataan orang kita mau renungi, susah, gitu kan? Karena kalau orang itu menginginkan emosi dari kita terjadi, maka itu target dia. Dan nggak usah pedulikan. Anggap antum seperti tidak dengar apa-apa, gitu kan? Anggap seperti antum tidak lihat apa-apa. Terkadang dalam kehidupan ini kita seperti pakai kacamata kuda, menutupi. Ya. Tidak usah terlalu peduli dengan semuanya. Kalau itu salah, dari kita ambil pelajaran. Kalau itu benar, kita berterima kasih. Selesai. Tapi kalau enggak sudah. Maka Umar pun tidak sama sekali menghukum orang tersebut. Dan kata perawi riwayat ini mengatakan, dan Umar termasuk waqafan inda kitabillah. Selalu kalau sudah disebutkan firman Allah, dia langsung berhenti. Walaupun emosinya sangat memuncak pada saat itu. Kemudian juga Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan lanjutan ayat tadi 134 ya. 135-nya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka apabila melakukan perbuatan dosa atau keji, atau mereka menzalimi diri mereka, lalu mereka mengingat Allah pada saat itu, dosa nih ya, takut, fastaghfaru lidzunubihim, lalu mereka segera beristighfar kepada Allah. Kata ulama tafsir, yang paling pertama syaitan menahan dari seseorang pelaku dosa adalah lisannya tergerak untuk istighfar. Syaitan akan besar-besarkan permasalahan seakan-akan Allah tidak akan ampuni dia, putus asa dari rahmat Allah. Karena kapan lisannya begitu buat dosa langsung istighfar, Allah maafkan. Allah mengatakan dalam ayat ini, dan siapa yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah? Lalu mereka tidak mengulangi perbuatan dosa mereka itu sementara mereka mengetahuinya. Ini ciri ahli surga. Selain tadi mereka berinfak dalam keadaan sempit dan lapang, menahan emosinya, memaafkan orang lain, dan Allah suka orang berbuat baik adalah orang-orang yang kalau berbuat dosa mereka segera beristighfar. 136-nya Allah mengatakan, ulaika, mereka itulah jazaohum maghfiratum min rabbihim, balasan mereka pengampunan dari Tuhan mereka, wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha, dan mereka akan masuk surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Wa ni'ma ajrul amilin, dan itulah sebaik-baik balasan pahala bagi orang yang beramal. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, sebagaimana saya jelaskan tadi, sangat pemaaf. Ya, dan beliau selalu mendahulukan pemaafannya daripada sifat emosinya. Ada sebuah riwayat juga yang melengkapi apa yang kita jelaskan tadi, adalah riwayat Imam Bukhari. Disebutkan di nomor 5809, Anas bin Malik berkata, kuntu amshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi burdun najraniyun ghalidhul hashiyati fa adrakahu a'rabiyyun fajabadha biridaihi jabzatan syadida. Aku pernah berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Anas bin Malik, dan beliau kebetulan menggunakan baju yang terbuat dari ya, wilayah Najran, dan kebetulan kainnya sangat kasar ya. Maka ada seseorang Arab Badui yang menyusul Nabi SAW, lalu menarik baju itu dengan sangat keras dari belakang. Lalu kata Anas bin Malik, qala Anas, fanadhartu ila safhati atikin Nabi SAW wa qad atharat biha hasyiyatur ridai min shiddati jabdatihi, thumma qala, dan aku melihat ke arah leher Nabi SAW karena baju ditarik dari belakang dengan keras. Aku melihat di daerah leher Nabi SAW telah berbekas memerah, ya, seperti mau luka karena kerasnya tarikan tersebut. Lalu orang Badui itu berkata, ya Muhammad,
wahai Muhammad. Jadi bukan panggil Rasulullah, bukan mengatakan wahai Nabiullah, tidak hormat sama sekali. Murli min malillahi alladhi indak, berikan kepadaku harta Allah yang diamanahkan kepadamu. Minta bantuan tapi dengan kasar seperti ini. Apa yang terjadi teman-teman sekalian? Bayangkan kita lagi jalan, baju kita ditarik dari belakang. Sudah gitu bilang lagi, kasih saya uang yang Allah amanahkan sama kamu. Nah, ini berat sekali ini, gitu kan? Mungkin kita memang sedang memegang amanah uang, tapi minta baik-baik lah, sopan-sopan gitu kan? Lihat bagaimana perilaku Nabi SAW. Dan hadis ini hadis sahih riwayat Bukhari. Kata Anas bin Malik, faltafata ilaihi fadahika thumma amara lahu bi'ata. Ya. Faltafata ilaihi fadahika thumma amara lahu bi'ata. Nabi SAW menghadap ke orang itu lalu tersenyum, kemudian memerintahkan agar memberikan harta kepadanya. Kok bisa Nabi hadapi begini? Karena nggak perlu dengan emosional. Orang ini lagi bodoh, nggak faham, nggak tahu kedudukan Nabi SAW, tidak faham tentang kedudukan ya ilmunya, wahyu yang dia terima, kedudukannya di tengah-tengah kaum muslimin, tidak perlu. Terjadi hal yang serupa teman-teman juga disebutkan dalam riwayat Bukhari. Pernah ada satu orang Badui datang. Orang Badui ini kebetulan orang padang pasir, memang mereka terbiasa kasar. Datang kepada Nabi SAW. Waktu itu kebetulan beliau lagi berdiri sama para sahabat, baru selesai habis sholat, habis zikir segala berdiri mau bubar dari masjid. Lagi pada berdiri, masuk orang itu tiba-tiba. Lalu tiba-tiba berkata kasar, mengatakan, wahai Muhammad, berikan kepadaku harta Allah. Maka para sahabat balik ke orang ini dengan emosi. Ini orang gak ada sopan santun, masuk masjid tidak panggil Rasulullah, tidak segala macam. Dan sahabat paham betul kedudukan Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengatakan, baiklah. Langsung Nabi sambut dengan senyum, baiklah. Lalu Nabi keluarkan dari kantongnya apa yang belum miliki, dikasih. Yang uniknya, waktu sudah dikasih, orang ini masih musam mukanya, masih muram. Lalu Nabi SAW tanya, apa kau ridho? Dia bilang belum. Rupanya orang ini terbiasa dengan kebiasaan itu, biasa teriak-teriak, biasa minta dengan kasar. Bagi dia itu bukan kasar, mungkin tradisi sukunya biasa begitu. Ya, kita temukan ada kadang-kadang suku, kita di Indonesia ada suku yang mungkin dia tidak berniat untuk bicara kasar, tapi memang bahasa mereka begitu. Ya. Maka yang terjadi, Nabi SAW mengatakan, baiklah, ikutlah ke rumahku. Ikutlah ke rumahnya, ke rumah Nabi SAW. Nabi ajak, sengaja berdua. Lalu Nabi SAW mengatakan, ambillah ini, dikasih. Apa kau ridho? Belum. Nabi kasih lagi, apa kau ridho? Belum. Sampai Nabi kasih berulang-ulang, lalu Nabi tanya, apa kau ridho? Dia bilang iya. Ternyata orang ini memang punya hajat. Dia punya hajat, kata sebagian ulama hadis, mungkin anak-anaknya banyak, dia lagi perlu, dia tahu Nabi SAW sering memberi, dan dia tidak tahu cara minta kecuali dengan cara itu. Polos orangnya. Cukup nggak? Belum. Misalnya kita kasih orang miskin minta kita kasih 1 piring makan, cukup nggak? Nggak cukup. Belum. Kenapa? Mungkin dia punya 3 orang anak juga yang mau makan. Tapi bahasa dia harus mengatakan apa adanya. Kata Nabi SAW, apa kau sudah ridho? Dia bilang iya. Apa yang kau ucapkan? Kata Nabi, kalau kau sudah ridho. Dia bilang, jazakallahu khairan. Semoga Allah balas anda dengan kebaikan. Kata Nabi SAW, kalimatmu ini sangat penting. Tadi, waktu kau datang pertama di masjid, ya, maka kau ucapkan kalimat yang sedikit mencederai perasaan para sahabatku. Mereka anggap kau tidak sopan, gitu kan? Dan kami memberi, kau mengatakan belum. Lalu kami datang ke rumah, engkau datang ke rumah kami berikan sampai kau ridho. Dan kau sudah ucapkan kalimat yang baik. Aku ingin sekarang kau keluar dengan aku sama-sama keluar, ketemu dengan para sahabatku dan ucapkan kalimat kau terakhir ini. Dia bilang, baik ya Rasulullah. Pergilah masuk ke masjid, lalu kata Nabi SAW langsung, Nabi tenangkan audiens ini. Orang lagi pada panas semua, marah dengan orang ini. Dan mereka penasaran, Nabi buat apa sama orang ini dalam rumah nih? Maka Nabi SAW mengatakan, wahai sahabat-sahabatku, sesungguhnya saudara kita ini datang tadinya punya hajat dan dia minta kami berikan di hadapan kalian, tapi dia masih belum ridho. Kami ajak ke rumah kami dan kami berikan, dia masih belum ridho, sampai kami berikan beberapa kali dan dia akhirnya ridho. Dan dia mengucapkan kalimat yang mulia. Nabi terangkan apa yang terjadi dalam rumah dan apa kebaikannya orang ini. Nabi nggak mau disebut keburukannya orang ini. Nabi bilang, dan dia ucapkan kalimat yang mulia. Apa pendapatmu setelah kau ridho, hai saudaraku? Ditanya orang Badui tersebut, dia mengatakan, jazakallahu khairan. Dan ditambah lagi, semoga Allah balas engkau dengan kebaikan yang melimpah. Maka kata Nabi SAW, sudah kalian dengar, orang ini berterima kasih. Maka jangan ada yang jadi beban dalam hatinya. Maka orang Badui itu pun pergi. Para sahabat
waktu itu sudah mulai redam, tapi masih ingin obat untuk mengobati perasaan mereka. Apa yang terjadi? Kata Nabi SAW, perumpamaan aku, maksudnya sebagai Nabi, sebagai utusan Allah, dengan orang ini seperti orang yang lepas untahnya. Jadi seperti orang ini unta saya, lepas, lalu kalian berusaha mengejar unta itu, ada yang mau memukulnya, ada yang mau marah sama dia. Lalu aku pemilik unta mengatakan, biarkan aku dengan untaku, biarkan aku dengan untaku. Pada saat kalian membiarkannya, aku pun mendekatkan, memancing dia dengan makanan sehingga unta itu datang dan menjadi jinak di depanku. Andai saja aku ikuti emosional kalian, nggak seperti ini keadaannya orang ini. Udah dia punya hajat, dia sudah pergi, selesai. Untuk apa kita ribut-ribut nih? Gitu kan? Terjadi juga teman-teman sekalian, pernah terjadi dalam riwayat yang sahih, dan ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari di nomor 2910 dan juga Imam Muslim di nomor 843. Dalam salah satu peperangan, baginda Nabi alaihi salatu wassalam pernah pulang, sudah menang melawan suku. Ada satu suku Arab, lari mereka. Rupanya suku Arab ini waktu Nabi SAW mau pulang ke Madinah, mereka ada yang mengikuti, gitu kan? Mau coba-coba melemparkan panah dari jauh ke apa, ada yang bisa dibalas gitu loh, ya. Waktu mereka istirahat di sebuah lapang padang pasir gitu, kata para sahabat, kami menemukan, kami pun masing-masing mencari tempat istirahat, dan Nabi SAW sendirian ada di bawah sebuah pohon. Beliau pun menggantungkan pedangnya. Maka suku Arab ini yang ingin menyerang Nabi SAW itu sempat mengatakan satu sama yang lain, siapa yang datang dan membunuh orang ini? Maksudnya Nabi Muhammad SAW, tidak ada kesempatan lagi seperti ini. Maka datanglah seorang badui dari mereka, mendekati Nabi SAW, tiba-tiba ambil pedang Nabi, tiba-tiba pedang itu sudah diarahkan ke leher Nabi. Nabi SAW bangun, begitu bangun lihat ada pedang di lehernya. Lalu orang itu mengatakan apa? Hai Muhammad, siapa yang bisa menolongmu dari aku sekarang? Ini pedangnya itu bukan cuma ada jarak ya, sudah ditekan di leher Nabi SAW. Ini maksudnya tinggal tekan sedikit mati, gitu loh. Jadi memang sudah terancam, siapa yang bisa selamatkan kau sekarang? Maka Nabi SAW dengan sangat tenang, ujung pedang yang tajam sudah di tenggorokan Nabi SAW, sudah melengket di kulit beliau. Lalu beliau mengatakan Allah dengan sangat tenang. Lalu 3 kali Nabi SAW ulangi Allah. Yang ketiga kali Nabi mengatakan Allah, maka gemetar tangan orang tersebut, jatuh pedangnya. Dengan cepat Nabi SAW berdiri, mengambil pedang tersebut, lalu mengarahkan pedang itu ke lehernya orang itu. Sama sikapnya, pas di lehernya. Lalu kata Nabi SAW, siapa yang bisa menyelamatkan kau dari aku sekarang? Orang itu pun terdiam. Lalu para sahabat berkumpul, lalu Nabi SAW, mereka tinggal tunggu, Nabi bunuh nggak ini? Maka Nabi SAW tarik pedangnya, lalu kemudian memaafkan orang itu, menyuruh dia pergi. Tidak ada sama sekali, padahal ini akan dibunuh oleh musuh. Ini sifat yang luar biasa gitu, ya. Memang butuh juhud teman-teman, butuh upaya untuk itu ya. Renungi baik-baik, kapan kita maafkan orang lain, Allah pun akan maafkan kita. Ada beberapa poin penting yang harus kita pahami, tadi sudah saya singgung poin pertama. Kalau terjadi sesuatu pada orang lain, maka teman-teman sekalian, yang paling pertama Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk memaafkan dia. Loh kan kalau kita maafkan, kita masih pegal hatinya. Ya, renungi baik-baik, Allah akan maafkan kesalahan kita. Ada dosa-dosa yang kita tidak tahu, dosa seberat apapun, Allah bisa maafkan. Mungkin dengan sendal kita diinjak oleh orang lain lalu kita maafkan. Mungkin sendal kita dicuri, mungkin utangnya tidak dibayar, mungkin dia gunjing kita nggak tahu, kita nggak melakukannya tapi dia melakukannya. Atau bahkan ada aib-aib yang sengaja dibongkar, gitu kan? Sampai kata Nabi SAW, siapa yang sengaja mencari-cari aib saudaranya muslim, maka Allah akan bongkar aibnya dari dalam rumahnya sendiri, maka dia akan dapat hukumannya. Lalu kita maafkan teman-teman, pada saat itu Allah SWT akan memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Allahu alam, mungkin hanya dia gibah sekali, dosa kita 20 tahun dimaafkan, dari mana kita tahu, gitu kan? Maka kita harusnya paham ini. Kemudian yang kedua teman-teman, kalau kita memaafkan orang lain, walaupun dia belum minta maaf, maka kita dapat pahala, karena itu perintah Allah, kita dapat pahala. Tapi dia belum lepas dari hukum. Dia belum lepas dari hukum, karena syarat dia supaya lepas dari hukuman Allah, sudah gibah, sudah gunjing, dia harus bertobat sama Allah dan minta maaf sama kita. Berarti kalau kita maafkan dia pun antara kita sama Allah, itu bukan dia berarti lepas dari hukuman Allah, enggak, Allah akan hukum dia. Kecuali kita datang ke depan mukanya lalu mengatakan, saya sudah maafkan kamu, itu lain.
Berarti kita sudah jelas-jelas ridho dengan dia. Tapi kalau kita cuma maafkan antara kita sama Allah untuk mendapatkan pengampunan dosa, maka dia tetap akan kena hukum. Hari kiamat pun kalau tidak sempat dia minta maaf, kita akan ambil pahala dari dia. Seperti itulah. Ya. Maka difahami poin-poin ini teman-teman sekalian. Walaupun kita sakit hati, Allah akan maafkan kita kalau kita maafkan dia. Dan dia tetap dihukum selama dia belum mengembalikan hak kita. Begitu juga dengan hadis yang mulia, di mana Nabi SAW memotivasi umatnya untuk menjadi pemaaf. Dan pemaaf di sini teman-teman bukan cuma memaafkan karena masih samar, tapi betul-betul dia punya kekuatan. Tadi saya bilang dia punya materi, dia punya kekuasaan untuk bisa membalas. Dalam sebuah hadis yang sahih, hadis ini riwayat Imam Muslim nomor 2588, juga Imam Tirmidzi 2098. Kata Nabi SAW, "Ma naqasat shadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izza wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah." Ini pesan mulia, pesan nabawi, hadis sahih riwayat Imam Muslim tadi. Kata Nabi SAW, tidaklah sedekah itu mengurangi harta. Kalau ada orang yang berpikir dengan sedekah mengeluarkan harta berarti berkurang hartanya, ini kesalahan. Justru sedekah itu, tadi saya bilang, keluarkan jalan Allah, Allah berikan kepada kita. Sesuai dengan kadar pengorbanan, Allah balas dengan kadar pengorbanan itu balasannya. Mau jadi kaya, maka berikan sedekah. Dan fahami, ini perlu saya titik beratkan, perbedaan fungsi antara zakat dengan sedekah. Kalau zakat, dari kata-kata zaka yuzaki, artinya pensucian. Itu ada syaratnya, 1 tahun harta haul, dari Ramadan ke Ramadan misalnya. Setelah 1 tahun dilihat dana yang diinvestasikan dan yang ditabung, mencapai nggak syarat kedua, nisab 85 gram emas. Kalau mencapai, dikeluarkan 2,5%. Ada syaratnya, haul, nisab, dan 2,5%. Ditentukan, gitu kan? Fungsinya apa? Mensucikan harta. Jadi kalau misalnya kita buka restoran, buka butik, buka toko apa saja, kita kan tidak pernah tahu konsumen ini uangnya halal atau enggak. Ya. Mungkin ada uang pelacuran, mungkin ada uang riba, ada uang pencurian, kita nggak tahu. Bercampurlah sama uang kita. Nah zakat fungsinya untuk itu. Kalau sedekah beda, nggak ada masa setahun haul, nggak ada nisab kadar minimal 15, tidak ada persentasenya. Artinya setiap hari disuruh sedekah. Dan sedekah ini keikhlasannya, mau 100%, mau 50%, mau 30%, mau 2,5%, terserah. Gitu kan? Dan fungsinya beda, fungsinya untuk memperbanyak harta. Beda antara ini sama itu. Kenapa saya jelaskan ini? Karena banyak di antara kaum muslimin, di antara orang-orang kita yang kaya raya, mereka punya harta, misal zakatnya Masya Allah 1 miliar. Kemudian zakat itu disimpan sama dia, dicicil, dikeluarkan dalam setahun. Maka dia nggak sedekah lagi. Berarti dia hanya mensucikan harta, dia tidak memperbanyak hartanya dengan sedekah, dia hanya zakat saja. Maka ini harus difahami. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, setiap hari Allah turunkan 2 malaikat. Yang satu mengatakan, ya Allah lapangkan rezekinya orang yang bersedekah. Yang satu mengatakan, ya Allah binasakan jiwa orang itu sama harta orang yang bakhil atau orang yang pelit. Sampai Abdullah bin Umar al-Anhumah tidak pernah berhenti sedekah walaupun sehari hanya sebutir bawang, karena mengejar masalah itu. Makanya kata Nabi SAW dalam potongan pertama hadis ini, tidak akan berkurang harta seseorang karena sedekah, artinya akan bertambah malah. Pesan yang kedua, dan tidaklah Allah menambah kepada seorang hamba yang memaafkan melainkan kemuliaan. Artinya Allah akan jaga nama baiknya, Allah akan mudahkan rezekinya dengan memaafkan. Tidak akan mendatangkan pemaafan itu kecuali kemuliaan. Makin diangkat derajatnya sama Allah, makin diangkat. Nabi SAW makin dihina, makin dicaci maki, makin tinggi derajatnya. Makin tinggi derajatnya, makin banyak orang yang mendengarkan dakwanya. Jadi ini luar biasa pesan Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, dan tidaklah seseorang merendahkan diri karena Allah, tawadhu, tidak sombong. Bahkan mungkin banyak orang yang tidak tahu tentang dia, gitu kan? Melainkan Allah pasti akan angkat derajatnya. Kata para ulama, di dunia Allah tinggikan derajatnya, dan juga di akhirat Allah tinggikan derajatnya. Nah, tapi saksi bahasan kita potongan kedua hadis ini, kata Nabi SAW, tidak akan menambah pemaafan itu kecuali kemuliaan. Ya. Dan ini teman-teman, kita tidak usah repot-repot menghabiskan energi kita untuk membalas orang lain, tidak usah. Tidak usah. Kita punya banyak waktu yang harus kita gunakan untuk kebaikan-kebaikan. Kalau kita sibuk mengurus gosipnya orang, fitnahnya orang, habis umur kita untuk itu.
Dan subhanallah, tidak akan pernah ada orang yang membuka pintu gosip, ghibah, pintu fitnah, kecuali dia akan tersibukkan dengan itu terus. Kapan antum buka sekali saja menggibah seorang muslim, memfitnah dia, maka Allah akan buat antum sibuk dengan itu. Setiap duduk itu aja bicaranya, bertambah dosa. Sementara Nabi SAW mengatakan riba 73 pintu, yang paling rendahnya seperti seseorang berzina dengan ibunya sendiri. Yang paling tingginya pintu riba yang ke-73, sama dengan 73 kali berzina dengan orang tua sendiri. Itu adalah setara dengan mencoreng kehormatan seorang muslim. Maka para ulama mengatakan kapan seseorang sengaja sudah membuka pintu ghibah, pintu fitnah, maka Allah akan buat dia sibuk dengan itu. Kita temukan orang begitu, setiap ketemu gosipin si fulan, ulangi kesalahannya, cari lagi kesalahannya orang, tidak pernah berhenti, sibuk dengan itu. Maka waktunya habis untuk mendapatkan dosa, wa na'udzubillah. Kapan kita tidak pernah hiraukan masalah itu, Allah akan berkahi waktu kita. Kita akan diberkahi dalam rumah tangga, diberkahi dalam pekerjaan, diberkahi dalam segala hal. Saya berapa kali temukan, ada saja orang, kita sudah berusaha ceramah, sudah berusaha sampaikan, ada saja orang yang gosipin sesuatu. Saya enggak hiraukan, biasa saja. Tapi subhanallah, Allah kirim orang-orang datang yang lebih banyak dengarkan ceramah. Saya tidak pernah temukan kejadian kasus di lapangan dakwah kami ini, kalau kecuali ada yang ceramah, ada yang cerita sesuatu, cari keburukan, kecuali saya lihat jemaahnya tambah banyak. Mana tambah banyak orang yang datang Allah utus. Allah hibur kita dengan caranya, nggak usah habisin waktu buat itu. Selama kita nggak lakukan, sudahlah, nggak masalah. Sedangkan kalau kita lakukan pun digosipin itu dia dosa, apalagi kalau tidak dilakukan, tambah banyak masalahnya. Maka teman-teman sekalian, saya ulangi hadisnya, kata Nabi SAW, tidaklah sedekah itu mengurangi harta seseorang hamba, tidaklah menambah kepada seorang hamba yang memaafkan melainkan kemuliaan, dan tidaklah seseorang merendah diri karena Allah tawadhu, melainkan dia Allah akan mengangkat derajatnya. Di dalam hadis yang lain, Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, dan hadis ini juga hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad di nomor 35, tepatnya di jilid 19 halaman 184, dan Syekh Albani sebutkan dalam silsilah hadis sahihah nomor 890 dan 891. Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu mengatakan, laqitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa aqadtu bi yadihi fa qultu ya Rasulullah akhbirni bi fawadilil a'mal. Faqala ya Uqbah sil man qata'ak wa a'ti man haramak wa'fu amman zalamak. Wasiat Nabi yang luar biasa. Kata Uqbah bin Amir, ada subhanallah di kalangan sahabat yang Allah berikan taufik, mereka bertanya sesuatu bukan cuma untuk manfaat dirinya, tapi manfaatnya besar bagi orang lain dan dia pun dapat pahala dari situ. Uqbah bin Amir cerdas, dia mengatakan, aku pernah bertemu dengan Nabi SAW satu waktu, aku memegang tangan beliau, lalu aku mengatakan, wahai utusan Allah, beritahukan kepadaku amalan-amalan yang paling utama, yang jarang orang bisa buat, keutamanya besar gitu loh. Aku juga bisa menjadi orang yang luar biasa. Bukan cuma orang biasa saja, jadi orang yang punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah SWT. Maka pesan Nabi SAW 3 poin. Sambunglah silaturahim dengan orang yang memutus hubungan denganmu. Berat itu. Ada keluarga nggak mau datang ke rumah kita, tapi kita disuruh datang ke rumahnya. Kita disuruh datang, sambung hubungan sama orang yang memutus hubungan denganmu. Silaturahimnya mereka tidak mau jalin, kau tetap biasa aja. Yang kedua, pesan Nabi SAW, berilah sedekah kepada orang yang kikir kepadamu. Kalau orang pelit sama kamu, kau justru kasih ke dia. Jangan balas. Oh, ini tetangga nggak pernah kirim makanan, saya nggak mau kirim makanan juga. Jangan ikut-ikutan. Kirim aja, kita nggak usah peduli. Kita sedang bermuamalah sama Allah SWT. Ini di sekitar kita cuma variabel hukum saja Allah hubungkan. Oh, ada hubungannya sama tetangga, sama teman, sama orang tua, sama segala macam. Kita bermuamalah dengan Allah SWT. Wahai suami istri, fahamlah sebagai suami dan istri, kita bermuamalah sama Allah. Pasangan kita ini hanya Allah amanahkan saja. Jadi Allah seperti pesankan, wahai para istri, ini suamimu ya, layani dia, patuhi dia, karena aku yang balas kamu. Gak usah lihat suaminya. Kalau kita lihat suami kita, ada kadang kita jengkel sama dia di waktu-waktu tertentu, kecewa mungkin. Tapi ternyata Allah hubungkan hukum dari tangan dia inilah. Nabi SAW mengatakan, siapapun istri yang meninggal dunia lalu suaminya ridha, maka kecuali dia masuk dari 8 pintu surga yang mana dia mau. Oh, ternyata Allah hubungkan variabel hukum dengan orang ini. Hubungan saya sama Allah, ada nikmat kita syukuri, ada cobaan kita sabari. Begitu juga kalian atau kita ini suami, gitu kan? Kalau kita mau ikutin istri,
Kita udah setengah mati kerja, keringatan, lalu dikasih uang, minta uangnya marah-marah lagi. Mana uang bulanannya? Padahal hasil dari keringat kita nih. Minta duit mau makan tapi marah-marah kadang-kadang. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala memang menjadikan ini loh istrimu, atau amanahkan ya, bekasih dia makan, kasih dia minum, kasih pakaian, kasih rumah, hidupin dia sebagai ganti ayahnya. Karena aku akan balas kamu. Hubungan kita sama Allah, maka tidak ada kekecewaan, gitu kan? Karena kita tahu, oh kalau datang pun cobaan berarti Allah lagi ingin menguji saya. Begitu juga dengan anak, begitu dengan orang tua, begitu juga dengan lingkungan kita. Muamalah seorang mukmin dengan Tuhannya Allah. Maka ini pesan yang kedua. Pesan yang ketiga, ini jadi saksi bahasan kita, dan maafkanlah orang yang telah menzalimimu. Orang yang buat kezaliman, maafin. Nanti antara kita sama Allah. Saya sudah bilang tadi, nggak usah khawatir teman-teman. Kalau dia tidak melakukan perbuatan untuk tobat sama Allah dan meminta maaf sama kita, mengembalikan hak kita, dia tetap dihukum. Tapi kita tugasnya maafin, walaupun dia tidak tahu itu. Karena ini antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini perlu difahami teman-teman. Pernah satu kali juga terjadi pada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi ada satu orang sepupu beliau, dan ini sudah pernah saya sebutkan di tablik akbar dulu ya, tetapi saya ulangi lagi, riwayat ini diriwayatkan Imam Bukhari di nomor 2661 dan Imam Muslim nomor 2770, Imam Tirmidzi 3230. Bahwasanya pada saat Aisyah radhiyallahu anha difitnah bahwasanya dia berzina ya dengan Safwan radhiyallahu anhu majma'in, Nabi SAW naik di atas mimbar lalu mengatakan kepada para sahabatnya, kenapa ada yang menyakiti aku di keluargaku dan sahabatku? Nabi SAW tidak sebut nama istrinya Aisyah, tapi orang semua tahu. Itu adab yang sering Nabi contohkan. Nabi mengatakan, kenapa ada yang menyakiti aku di istriku atau di keluargaku, di istriku dengan sahabatku? Aku tidak tahu kecuali kebaikan dari mereka. Istriku ini selalu aku tahu kebaikan dari dia, tidak pernah ketemu interaksi sama laki-laki yang bukan mahram, dan sahabatku ini tidak pernah masuk rumahku kecuali bersama dengan aku. Maka kenapa harus difitnah gitu kan? Akhirnya sahabat pada berdiri, ada yang mengatakan, ya Rasulullah, kami tahu siapa pelakunya, tinggal anda suruh kami, perintahkan kami penggal lehernya. Rupanya yang bicarain dari suku Aus. Di Madinah ada dua suku, Aus dan Khazraj. Satu orang dari suku Khazraj gitu kan, berdiri, dia tahu kalau Ubaidillah kepala munafik itu dari suku Khazraj. Dia mengatakan kepada orang Aus itu, demi Allah kau bilang itu karena kau tahu itu dari suku kami. Kalau dari sukumu kau tidak akan bilang. Maka yang dari Aus tunjuk si Khazraj ini, mengatakan kau munafik sama dengan dia. Ributlah mereka. Sampai Nabi SAW mengatakan, sudahlah kalau begitu nggak perlu. Lalu Nabi SAW pulang menuju ke rumah mertuanya lalu ingin bicara sama Abu Bakar. Waktu itu kebetulan terbongkar ada 3 orang yang menyebarkan gosip tentang zina ini, walaupun induk informasi dari Ubaidillah bin Abi Salul. Itu orang-orang terdekat Nabi. Yang pertama itu adalah Hamna binti Jahash. Ini iparnya Nabi. Adiknya Hamna bernama Zainab binti Jahash adalah istri Nabi. Kemudian yang kedua adalah Hasan ibn Thabit, penyair Nabi. Orang sudah lebih tua dari Nabi 7 tahun. Jadi artinya umurnya itu hampir 70 tahun. Ya. Kemudian yang ketiga, ini Muslim bin Abi Muslim, dan juga yang mengatakan Mistah bin Uthatha. Ini 2 orang ini adalah sepupu Abu Bakar. Orang miskin, kemudian Abu Bakar biaya hidupnya. Subhanallah, waktu ketahuan 3 orang ini menyebarin gosip, dicambuklah mereka 80 derah. Karena menyebarin gosip ini, atau ghibah, atau fitnah, ini dicambuk 80 derah. Sama dengan menyebarkan kebohongan. Waktu itu Abu Bakar bersumpah, demi Allah saya tidak akan bantu lagi kamu, kepada Mistah bin Uthatha ini atau kepada Muslim bin Muslim, salah satu dari 2 nama ini. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ya, yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ay yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yakfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Janganlah, kata Allah SWT, orang-orang yang telah kami lapangkan untuk mereka rezeki, mereka melarang untuk memberikan bantuan kepada kaum kerabat mereka, orang-orang miskin, muhajir di jalan Allah, maka hendaklah mereka wal ya'fu wal yasfahu. Ya'fu tadi sudah saya bilang adalah memaafkan sementara mampu untuk menghukum. Hendaklah mereka memaafkan, ya'fu wal yasfahu, lalu menghapus rasa dendam dalam hati mereka.
Ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum? Tidakkah kalian suka dengan cara itu, memaafkan orang lain, membersihkan dada kalian dari dendam itu? Justru Allah ampuni kesalahan kalian. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Lalu Abu Bakar spontan merespon ayat itu dan mengatakan, bala, wallahi inni uhibbu an yaghfirallahu li. Demi Allah, aku mau Allah maafkan aku. Kemudian dia pun kembali kepada Mistah bin Utsatha, atau dalam riwayatnya dikatakan Muslim bin Abi Muslih, lalu mengembalikan infaknya. Ya, walaupun tadi ini orang sudah menyebarin gosip, tapi dia sudah taubat, maka Abu Bakar membiayai kembali. Kemudian Abu Bakar, ya, setelah itu membayar kafarah sumpahnya. Juga terjadi teman-teman di perang Uhud. Di perang Uhud ada sempat terjadi kasus, ya. Jadi sedikit saya gambarkan, perang Uhud itu kaum musyrikin 1000 orang. Kaum musyrikin 3000 orang, kaum muslimin 700 orang. Tadinya 1000 tapi 300 orang munafik kembali ke Madinah, sisa 700. 50 orang ditaruh di Gunung Pemana, 650 di kancah peperangan. Terjadilah kecamuklah peperangan pada saat itu. Nabi SAW mewasiatkan ke 50 pemanah, jangan turun dari bukit ini sampai kalian dapat instruksi dari aku. Ya, kata Nabi SAW, menang atau kalah? Rupanya di awal peperangan muslimin menang. 2000 sekian musyrik ini melarikan diri, 2800 orang. Mereka 3000 orang. 200 orang ada sempat sembunyi di lembah. Ada sebuah lembah dekat bukit pemanah itu untuk memantau peperangan. Larilah mereka semua. Banyak harta rampasan perang. Rupanya dari 50 pemanah Nabi di atas bukit pemanah ini ada 43 orang yang turun. Dilarang oleh pemimpin mereka, Abdullah bin Jubair, jangan turun. Kita pesan Nabi jangan turun, menang atau kalah. Enggak, kita sudah menang, lihat kancah peperangan sudah kosong. Mereka turun. Rupanya ada 200 orang pasukan muslim atau musyrik, orang-orang musyrik dipimpin oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, belum masuk Islam waktu itu. Manuver dari belakang bukit, dibunuhlah 7 orang yang di atas, lalu kemudian 200 ini mulai menyerang yang 650 dari belakang. Maka terhimpitlah yang 650 ini. Ya, tiba-tiba pasukan Khalid bin Walid mengangkat bendera, maka yang 2000 itu kembali, yang 600 ini ada di tengah-tengah. Terjadi kekacauan di pasukan muslimin, sampai-sampai muslim sempat membunuh muslim yang lain. Ada sahabat sempat bunuh sahabat yang lain karena kacaunya pada saat itu keadaan. Riwayat jelasnya begini, disebutkan dalam hadis Bukhari nomor 4065, Aisyah berkata radhiyallahu anha, "Lamma kana yauma Uhudin huzimal musyrikuna fasaraha iblis la'natullahi alaih." Pada saat terjadi perang Uhud, orang-orang musyrik terkalahkan di awal-awal, maka iblis, semoga Allah melaknat, ya, pada saat itu berteriak kepada kaum muslimin. Ya, entah bagaimana iblis datang pada saat itu, tapi dia, Aisyah mengatakan sesuai berita dari Nabi SAW, iblis berteriak lalu mengatakan kepada kaum muslimin, hati-hatilah terhadap musuh dari belakang kalian. Maka barisan depan mereka pun berbalik dan saling menyerang dengan yang lainnya. Jadi rupanya pasukan depan muslim mengira pasukan muslim yang di belakang ini adalah musuh, karena iblis mengatakan ini musuh kalian. Padahal memang ada musuh tapi jauh di belakang, gitu kan. Maka bertabrakanlah antara pasukan depan muslim sama pasukan belakang. Kemudian Hudzaifah, ya, dikatakan ai ibadallah ukhrakum, iblis tadi mengatakan wahai hamba-hamba Allah di belakang kalian musuh kalian. Faraja'at ulahum fajtaladat hiya wa ukhrahum, maka bertabrakan antara pasukan depan sama pasukan belakang. Fabasura Hudzaifah fa idza huwa bi abihil Yaman, maka tiba-tiba seorang sahabat Nabi bernama Hudzaifah melihat dari pasukan yang sedang dari depan yang menyerang ke belakang ini ada ayahnya di pasukan belakang namanya Yaman, karena dia dipanggil Hudzaifah bin Yaman. Faqala ay ibadallah abi wahai hamba-hamba Allah, itu ayahku Yaman, jangan sampai dibunuh. Faqalat fa wallahi mahtajazu hatta qatalu, tetapi mereka, kata Aisyah, mereka tidak sadar demi Allah, maka mereka membunuh Al-Yaman. Faqala Hudzaifah, maka Hudzaifah pun berkata, yakfirullahu lakum, semoga Allah memaafkan kesalahan kalian. Qala Urwah, berkata Urwah yang merawi hadis ini, wa wallahi ma zalat fi Hudzaifah baqiyatun khairin hatta laqiya billahi azza wajal. Dan karena sifat baiknya Hudzaifah, dia memaafkan siapapun yang membunuh ayahnya, maka Allah membukakan baginya kebaikan-kebaikan sampai dia meninggal dunia. Dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan, faqala Hudzaifah pun berkata, qataltum abi, kalian telah membunuh ayahku padahal dia muslim. Qalu wallahi ma arafnah, maka pasukan depan muslim mengatakan demi Allah kami tidak kenal dia, kami kira pasukan musuh. Wasadaku, dan mereka jujur dengan itu. Faqala Hudzaifah, maka Hudzaifah berkata, yakfirullahu lakum, semoga Allah maafkan kalian.
Fa'arada Rasulullah SAW ayyadiyahu. Maka Nabi SAW ingin membayar dia. Dia ini kayak denda ya. Kalau seseorang membunuh orang lain, ada diahnya, ada dendahnya namanya. Kita sengaja nggak sengaja, maka hukumannya ada denda. Kalau sengaja hukumnya kita dibunuh hukum mati juga. Kalau tidak sengaja bayar denda, tergantung kesepakatan. Nah, Nabi SAW waktu itu ingin membayarkan sahabat yang salah bunuh Yaman ini kepada Hudzaifah, anaknya Yaman. Ini loh dibayarkan. Maka yang terjadi sebagai bentuk ya pemaafan Hudzaifah waktu dia terima dia itu, fatasaddaqa Hudzaifatu bidiyatihi alal muslimin. Maka waktu dia terima denda ayahnya itu, dia malah bersedekah kepada muslimin. Fazadahu dzalika inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khaira. Maka karena perbuatan itu kebaikannya atau kedudukannya makin tinggi di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 6883. Kata sebagian ulama, Hudzaifah telah mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 92 yang berbunyi illa ayyasaddaqu, kecuali jika mereka keluarga yang terbunuh itu bersedekah. Imam Bukhari juga meriwayatkan atau menyebutkan ayat ini dalam satu bab khusus dalam sahihnya yang judulnya Al-Af'u fil Khata'i Ba'dal Maut. Bab tindakan wali memaafkan pembunuhan salah sasaran setelah meninggalnya si mayit. Maka dia karena ingin mendapatkan pengampunan Tuhannya, maka dia pun akhirnya memaafkan. Padahal Hudzaifah bisa mengambil uang itu, halal buat dia. Ya, tetapi subhanallah dia malah mensedekahkan kepada orang lain. Dan sekian banyak kisah yang berhubungan dengan masalah ini. Di antaranya juga Uqbah bin Amir, seorang ulama tabi'in rahimahullah. Beliau subhanallah difitnah. Jadi pernah ada satu orang ini kebetulan orang non muslim tapi di bawah naungan pemerintah Islam, dikenal dengan ahli zimmah. Ahli zimmah ini orang Nasrani atau orang non muslim, waktu itu kebetulan dia Nasrani di bawah naungan pemerintah Islam. Maka dia lagi diseret Nasrani itu dengan satu polisi, tarik dengan keras, diseret di jalan-jalan. Orang semua pada lihat. Lalu orang Nasrani mengatakan, wahai muslimin, ingatlah perjanjian damai di antara kita, jangan saya disiksa begini. Kalau orang zimmi nggak boleh kita ganggu, ya. Orang non muslim di bawah naungan pemerintah Islam nggak boleh kita ganggu kalau dia tidak buat masalah. Ya tiba-tiba ini tetangga saya Nasrani, matikan aja listriknya. Kan kebetulan Nasrani, nggak boleh dalam Islam, haram gitu kan. Maka dia teriak-teriak, lalu lewatlah Uqbah bin Amir, lalu mengatakan, sebentar hai polisi, ya, saya mau bicara sama orang ini. Dia bilang tidak ada urusan kamu, kata polisi itu. Kebetulan polisi ini tidak kenal siapa Uqbah bin Amir ini, dia ulamanya tabi'in, gitu kan. Ulama besar terkenal dengan kesolehannya. Maka dia mengatakan tidak, saya harus bicara. Sambil jalan akhirnya dia bilang, kenapa kau ini? Apa kau bayar jizyahmu? Kau bayar enggak dendamu ke pemerintah? Dia bilang iya. Jizyah orang kafir yang tidak mau masuk Islam, dia bayar jizyah. Iya saya bayar. Apa kau suka dengan pekerjaan? Kau mau dibawa kemana? Lalu si polisi itu jawab sambil diseret nih. Saya akan bawa dia ke kebunnya kepala polisi untuk dia kerja, bersihkan kebun itu. Sambil jalan Uqbah mengatakan, apa kau ridho dengan perbuatan itu? Dia bilang tidak, saya enggak ridho. Karena perbuatan itu sangat berat bagi saya. Dan itu dikasih upah yang sangat kecil. Maka Uqbah bin Amir tiba-tiba cabut imamahnya, dicantol ke badannya orang non muslimin, lalu ditarik sama dia. Dia mengatakan, lepaskan orang ini. Maka polisi mengatakan, tidak, saya tidak akan lepaskan. Ribut ini. Nah orang-orang di sekitar situ tahu siapa Uqbah bin Amir, ulama. Mereka ikut-ikutan akhirnya. Akhirnya sampai polisi ini melepaskan. Polisi ini nggak tahu, gitu kan. Dia juga bukan orang yang berilmu orang ini, maka dia buat laporan kepada pimpinannya, laporan yang tidak masuk di akal. Mulailah dia buat berita-berita tentang Uqbah bin Amir. Apa beritanya? Uqbah bin Amir kebetulan tidak mau menikah dia. Dia tidak mau menikah. Menurut dia pribadi, walaupun menikah sunnah Nabi SAW, dia tidak menikah karena dia ingin beribadah kepada Allah. Dia merasa dengan dia tidak menikah, maka ada banyak beban-beban yang tidak ada padanya. Walaupun ini kata ulama, semestinya dia menjalankan sunnah Nabi SAW. Dia tidak memungkiri pernikahan, tapi dia menunda pernikahan ya, sampai pada saat itu karena dia ingin lebih fokus ibadah. Kemudian dia tidak makan daging kecuali sedikit sekali. Maka ditulislah laporan ini, kebetulan itu khilafahnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ditulislah laporan ini kepada wali kota pada saat itu. Kalau kita wali kota di Irak, dikirimlah ke Madinah, ke pusat pemerintahan. Utsman bin Affan baca, kok buruk sekali. Uqbah bin Amir ini dikenalnya seorang ulama, kok dia tidak mau menikah? Berarti nanti dia bisa dakwahi supaya orang jangan menikah.
Dia tidak mau makan daging. Kenapa orang ini? Ada isu-isu dilemparkan banyak sekali. Maka kata Utsman bin Affan menulis surat lagi kepada wali kota Irak pada saat itu, datangkan Uqbah bin Amir, tanya, kenapa dia lakukan ini? Datanglah Uqbah bin Amir lalu ditanya, kenapa kau tidak mau menikah? Dia bilang, saya bukan tidak menikah karena meninggalkan sunnah Nabi SAW, bukan. Tapi sampai sekarang detik ini, saya belum membuka pintu itu karena saya masih ingin merasa ibadah sendirian. Saya takut terganggu nanti ibadah saya. Tapi ke depan Allahu a'lam, saya tidak tahu. Tapi sampai detik ini saya belum menikah untuk itu. Kenapa kau tidak makan daging? Dia bilang telah sampai kepada kami dari Umar bin Khattab. Kebetulan dia pernah belajar dari Umar bin Khattab. Pernah ada teman kami sedang jalan ke pasar, di antara tabi'in, maksudnya sama-sama muridnya Umar bin Khattab, jalan ke pasar lagi pengen beli daging. Begitu dia beli daging, pulang ketemu sama Umar. Umar bin Khattab lagi lewat. Umar tanya, dari mana kamu? Dari pasar. Apa yang kau buat? Saya beli daging. Maka Umar mengeluarkan sebuah statement sebagai nasihat saja. Umar mengatakan, apakah semua yang kau inginkan kau beli? Maka saya, kalau ada daging saya makan, kalau enggak ada saya tidak sengaja mencarinya. Dan sekian banyak syubhat yang dijawab oleh dia. Pada saat saya tidak teringat semuanya, tapi ada banyak syubhat. Sampai terjawab, ditulislah laporan kepada Utsman bin Affan. Utsman bin Affan mengatakan, baiklah, bagus kalau begitu, enggak ada masalah. Tapi karena sudah terjadi fitnah di kota itu, maka jadi dua kubu. Masyarakat ada banyak yang membela Uqbah bin Amir, tapi di kalangan para orang-orang pengaman ini, ya, pihak kepolisian pada saat itu semuanya mendukung teman-temannya ini, umumnya gitu kan, ributlah ini. Maka Utsman bin Affan mengatakan, saya menulis surat kepada Uqbah bin Amir, minta dia supaya dia pergi ke negeri Syam. Kebetulan di negeri Syam di sana ada wali yang ditunjuk bisa menghormati dia, gitu kan. Maka berangkatlah Uqbah bin Amir. Sebelum dia keluar, teman-temannya semua, kerabatnya merasa ini dia kayak diusir dari kotanya, padahal ini fitnah, gitu kan. Maka apa wasiat anda? Kata orang-orang waktu itu di kotanya di Irak, apa wasiat anda kepada kami? Apa ini? Kejadian ini bagaimana kami bisa memahaminya? Anda akan meninggalkan kami sebentar lagi. Dia mengatakan, ketahuilah, yang paling pertama aku ucapkan, ya Allah, dia berdoa, siapapun yang telah menyebabkan aku berpisah dengan sahabat-sahabatku, dengan kerabatku, tempat kelahiranku, bahkan tempat aku mencari rezeki dan menyebarkan ilmuku, maka ketahuilah Allah, aku sudah memaafkannya dan maafkanlah dia. Yang paling pertama dia mengucapkan kalimat itu. Kemudian dia mengatakan, saya akan pergi ke negeri Syam dan itu mungkin yang terbaik yang Allah berikan kepada saya. Lalu dia pergi ke sana sampai dia ikut jihad dan dia terbunuh akhirnya, atau dia meninggal dunia di negeri Syam di dekat Masjid Aqsa. Tapi yang jelas teman-teman sekalian, bagaimana fitnah yang datang kepada dia pun dia memaafkan. Dia memaafkan. Jadi ini poin-poin dan contoh-contoh ini kita bisa lihat bagaimana besarnya jiwa mereka. Dan begitu memahaminya kalau Allah subhanahu wa ta'ala justru akan memuliakan dia, akan memaafkan dengan cara seperti itu. Dan juga tidak akan pernah menambah pemaafan itu kecuali kemuliaan. Dan teman-teman, jangan balas kebodohan dengan kebodohan. Jangan balas kejelekan dengan kejelekan. Orang kalau pernah mencuri barang kita bukan dengan kita curi juga. Orang menggibah bukan dengan gibah, orang fitnah bukan dengan fitnah. Tapi kokohlah di atas kebenaran. Dan bukan cuma kita yang diuji sama Allah. Semua orang juga akan diuji. Orang akan digibah, orang akan difitnah. Kita sudah berikan contoh-contoh orang-orang soleh, bahkan Nabi SAW pun digibah seperti itu. Difitnah. Nabi Yusuf AS saudara-saudaranya sendiri yang buat kejahatan dengan dia. Nabi Lut, Nabi Nuh istri sama anaknya yang buat masalah dengan kehidupan mereka. Itu Nabi-Nabi diuji. Nabi Ayub ditimpa penyakit, kaumnya tinggalkan, 12 anaknya meninggal semuanya. Nabi Yunus alaihissalam ditenggelamkan oleh Allah di dalam mulut ikan paus karena buat kesalahan, dan sekian banyak hal yang terjadi. Maka ada cobaan-cobaan dalam hidup. Tapi yang penting kita benar, kita sudah tahu. Kalau kita salah istiqomah kepada Allah, kalau kita benar kita tetap istiqomah, Allah punya cara meluruskan semua itu. Kalau kita mau sibuk menyelesaikan gosip-gosip orang, fitnah orang, itu akan menyita banyak sekali waktu. Dan ingatlah, sekali lagi pesan saya dan para ulama salaf mengatakan, kalau ada orang yang mulai membuka pintu ghibah untuk saudaranya, pintu fitnah, maka Allah akan buat dia sibuk dengan itu, wa na'udzubillah, sampai dia taubat kepada Allah. Kalau tidak, sampai meninggal dia akan panen dosa yang sangat besar, dan dia harus siap membagi-bagi pahalanya kepada saudaranya yang sudah dia gunjing dan dia fitnah itu. Tugas kita teman-teman memperbaiki keadaan. Sebagai penutup, saya akan sebutkan beberapa riwayat di antaranya, atau ada dalil-dalil ayat Al-Quran di akhir ya surah Al-Baqarah, tepatnya ayat 286. Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita membaca ini. Bahkan kata Nabi SAW, siapa yang membaca akhir
ayat-ayat terakhir Al-Baqarah ini Allah akan menjadi pencukup baginya. Dan apapun di situ yang dia minta Allah akan kabulkan. Tapi di antara yang berhubungan dengan bahasan kita masalah pemaafan, minta maaf atau minta tobat kepada Allah atau memaafkan orang ini masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Mereka selalu berdoa, ya Tuhan kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Ya Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami beban-beban yang berat sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya, maksudnya kalau ada orang-orang justru yang mendahului kami dalam kesalahan, jangan sampai kami terjerumus hal yang sama. Termasuk masalah ini, kalau orang terlanjur gosipin, ya fitnah segala macam, mereka dahului kita dalam kemaksiatan. Jangan sampai kami ikut-ikutan dengan itu ya Allah. Ya Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Berilah maaf kepada kami, ampunilah kami dan rahmatilah kami. Sesungguhnya engkau penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Juga Ibnu Umar berkata radhiyallahu anhu di dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Daud nomor 4239 dan Ibnu Majah nomor 3871. Kata Ibnu Umar anhuma, lam yakun Rasulullah SAW yada' haula'id da'awati hina yumsi wa hina yusbih. Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan potongan doa ini pada saat tiba pagi dan sore hari. Doanya adalah Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali, Allahumma astur awrati wa amin rawati, Allahumma ahfadni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi'azamatika an uqtala min tahti. Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan doa-doa ini di waktu sore dan pagi hari, yang artinya Allah, aku memohon kepadamu keafiatan dunia dan akhirat, selalu aku selamat dari apapun yang tertimpa atau menimpa orang-orang di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sungguhnya aku memohon kepadamu maaf dan keafiatan dalam agama dan duniaku. Kalau aku buat salah, maka maafkanlah aku dan mudahkan aku juga memaafkan. Dalam keluargaku dan hartaku, ya Allah, tutuplah aurat-auratku. Kalau aku punya kesalahan-kesalahan, tutuplah itu. Dan amankanlah rasa takutku. Ya Allah, jagalah aku dari depan dan belakangku. Kalau aku berhasil selamat dari godaan syaitan dari depan, jangan sampai dari belakang kena. Dan juga dari kanan dan kiriku, serta dari atasku. Dan aku berlindung kepada kebesaranmu untuk tidak ditipu dayakan dari bawahku. Maksudnya kena gempa ataupun bencana alam. Juga dalam penutupan riwayat teman-teman sekalian dikatakan, dan hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, tepatnya di nomor 486, Abu Daud nomor 865. Aisyah berkata radhiyallahu anha, faqattu Rasulullah SAW lailatan minal firashi faltamastuhu fawaqa'at yadi ala batni kadamaihi wa huwa fil masjid wa huwa mansubatan wa huma mansubatan wa huwa yaqul, aku pernah kehilangan Nabi SAW di ranjang pada malam hari. Nabi tidak ada di ranjang. Lalu aku coba mencarinya dengan telapak tanganku. Kebetulan kamar Aisyah anha itu ada temboknya, ada pintu langsung ke masjid. Nabi SAW kadang-kadang kalau sholat di kamar Aisyah karena sempit, boleh pindah ke masjid, tapi supaya Aisyah gampang mengetahuinya, Nabi ada pas dekat pintu masjid. Maka Aisyah memegang dan tangannya masuk ke dalam pintu masjid, dipeganglah kedua telapak kaki Nabi SAW. Kemudian aku mendengarkan Nabi membaca doa, dan doanya adalah Allahumma a'udhu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa a'udhu bika minka la uhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita ala nafsik. Ya Allah, aku berlindung dengan keridhaanmu dari murkahmu. Jangan sampai apa yang aku lakukan ini justru karena murkahmu, atau kalau ada sesuatu yang menimpaku, jangan sampai karena itu murkahmu, dan dengan pemaafanmu dari siksamu. Kalaupun aku penyebabnya, maka maafkan aku ya Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari azabmu. Aku tidak bisa menghitung pujian untukmu. Engkau adalah sebagaimana engkau memuji untuk dirimu sendiri. Sebagai penutup teman-teman sekalian, kita harus memahami urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita menjaga hubungan sama Allah, Allah akan perbaiki semua urusan dengan makhluk.
Dikatakan dalam sebuah hadis yang sahih, kalau seorang hamba berbuat perbuatan yang membuat Allah ridha, walaupun seluruh manusia membencinya, Allah akan balik orang-orang untuk menyukainya. Dan kalau seandainya seseorang berbuat satu perbuatan yang diridhoi oleh manusia, tapi mengundang murkanya Allah, Allah akan balik manusia untuk membencinya. Ingat, muamalah sama Allah kunci segalanya. Kapan kita tahu diri kita salah, beristighfar kepada Allah. Kapan kita benar, istiqomah saja, sudah selesai. Dan jangan pernah balas keburukan dengan keburukan, dan maafkanlah orang lain agar dosa-dosa kita juga dimaafkan. Allahu alam. Ini bahasan kita insyaallah. Baik, karena sudah menjelang asar insyaallah, mudah-mudahan kita cukupkan sampai sini. Mudah-mudahan majelis kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Semoga apa yang sudah pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan akan kita kerjakan dari amal soleh, semuanya diterima dengan pahala yang sempurna. Dan juga semoga seluruh dosa tidak terkecuali yang pernah kita kerjakan, besar ataupun kecil, sengaja tidak sengaja, samar ataupun nyata, diganti oleh Allah dengan kemahamurahannya menjadi pahala. Dan semoga Indonesia menjadi negara yang aman, tentram, damai, seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah, diangkat perselisihan di antara mereka, dan dalam hal ibadah mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga Allah juga melunasi utang negara kita ini dan mengangkat setiap permasalahan yang sedang diujikan kepada kita, terutama bagi teman-teman kita di Lombok, di Palu, di Banten dan di wilayah-wilayah yang lainnya. Dan semoga ini Allah SWT tidak sebarkan ke seluruh wilayah Indonesia karena dosa-dosa kita. Dan semoga Allah SWT mengangkat permasalahan mereka, juga mengembalikan harta-harta mereka dan terima para syuhada mereka. Dan kita berdoa untuk saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, bahkan sekarang di Cina yang sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisab, mana disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Sebelum kafaratul majlis, sekali lagi kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada sahibul bait dan sahibul hajat ini, Pak Wali Kota dan keluarganya dan seluruh jajarannya, juga seluruh teman-teman panitia yang sudah menjalankan dengan sangat baik. Dan mudah-mudahan diikhlaskan niatnya dari awal pengajian kita, dari beberapa hari lalu sampai puncak tablik akbar kemarin di Al-Markas, dan juga hari ini insyaAllah. Semoga ini semua menjadi tambahan amal saleh, dan juga ini bisa Allah SWT menjadikan ilmu yang bermanfaat, dan Allah berikan juga kesempatan kita di waktu-waktu yang akan datang. Wassallallahu nabiyana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.